Pak Farhan, 4 keluarga besar Jogja bersatu untuk menekan kita. Saat ini harga saham kita turun lebih dari 17%. Kalau jatuh lagi, kita nggak terselamatkan. Aku tidak butuh hasilnya. Aku butuh strategi. Pak Farhan, berdasarkan analisis, penanggulangan terbaik saat ini itu untuk jual 90% saham kita. Kebangkrutan grup LIM sudah jadi kesepakatan. Kita tidak bisa apa-apa lagi. Semua yang duduk di sini, petinggi bisnis yang kuburu dari Wall Street. Sekarang saham grup LIM akan mencapai titik terendah. Tapi kalian coba diam saja. Pak Farhan, stok kita sudah turun lebih dari 18%. Aduh. Pak Farhan itu yang terpilih cuma dalam beberapa tahun dia membangun grup LIM dari bengkel kecil tanpa dasar ke statusnya saat ini. Sekarang, dia membesarkan banyak orang bodoh nggak kompeten. Menghadapi level rendah seperti serangan komersial, mereka terpojok dari 4 keluarga besar. Beraninya kamu! Tukang bersih-bersih berani ngomong kosong di depan Pak Farhan. Lupakan, aku tidak perlu pembersihan apapun saat ini. Pergilah dulu. Pak Farhan, aku bisa membantumu. Memangnya kamu tahu apa soal pasar saham? Keluar dari sini sana. Ini kesempatan terakhir menyelamatkan grup LIM. Kalau nggak mempercayaiku, maka grup LIM pasti akan hancur. Ini kesempatan terakhir untuk menyelamatkan grup LIM. Kalau nggak mempercayaiku, maka grup LIM pasti akan hancur. Biarkan saja. Beraninya kamu melihat data rahasia grup LIM? Kau berani ya, Satpam? Bawa penipu ini keluar dari sini. Tunggu. Apa yang terjadi? Ini beneran mulai meningkat. Meningkat, benar-benar meningkat. Memang sedang meningkat. Bagaimana dia melakukannya? Apa ini mungkin? Pak Farhan, sudah aku selesaikan. Pak Farhan, harga saham sudah kembali dengan harga pembukaan hari ini. Perusahaan kita memegang kendali. Bagaimana kau melakukannya? Pak Farhan, karena aku sudah kasih kamu bantuan yang besar, aku punya permintaan kecil. Aku harap kamu setuju. Bilang saja. Aku dengar bahwa grup LIM sedang membangun proyek medis. Kalau memungkinkan, tolong kasih proyek ini ke keluarga Zen di Jogja. Wanita ini cukup menarik. Kau atur proyek medis itu ke keluarga Zen. Pak Farhan, proyek ini itu fokus utama kita. Kita sudah menginvestasikan 10 miliar. Keluarga Zen itu cuma kelas 3 di Jogja. Mereka nggak bisa urus. Mudah bertindak, sulit membantu. Dia bantu selamatkan grup LIM untuk kita. Proyek ini akan jadi hadiah terima kasihku. Ngomong-ngomong Pak Farhan, Nenek Joy mengatur kencan buta untukmu sore ini. Haruskah kamu... Aku tidak mau pergi. Aku sudah menemukan orang yang tepat untuk dinikahi. Beli kulkas bekas, beli TV lama, daur ulang peralatan lama. Pergi kemana? Enak kau. Kemana kau? Coba lari sekarang. Enggak kok ayah, aku berpakaian seperti ini dan kamu masih menangkapku. Aku masih perlu temui Zidan. Setiap kalimat itu tentang suamimu Zidan. Aku yakin kau bahkan sudah lupa siapa ayahmu sendiri. Mana mungkin ayah, kamu nggak ternilai. Orang terkaya di Halim dan ketua grup Suma ada di puncak 100 teratas di dunia keuangan. Berhenti. Kau simpan sanjunganmu. Kau anak nakal. Sudah waktunya kau kembali mewarisi perkebunan bernilai triliunan ini. Betul Nona, kau antar makanan kemarin lusa. Jadi pembersih juga. Dan kini mengambil sisa sampah. Berapa lama kau akan menjalani gaya hidup ini? Apa salahnya menjalani hidup? Aku bisa dengan bebas menghidupi diri dan aku bisa hidup sederhana, hidup tenang bersama Zidan. Iya Nona, dengan dukunganmu 3 tahun terakhir, keluarga Zen berkembang tanpa hambatan. Tunanganmu Zidan sudah menjadi elit bisnis di Jogja. Tapi identitasmu sebagai putri orang terkaya di Halim kini harus diumumkan. Iya, aku berencana kasih tahu dia. Ngomong-ngomong Herman, gimana kondisi yang kutitipkan padamu? Oh, Nona, cincin safir Winston yang kau minta sudah dibawa dari luar negeri. Ayah, sudah dulu ya. Aku mau temui Zidan. Ya sana. Sampai jumpa. Ya, pelan-pelan ya.
Herman, kau harus kerja sepenuhnya dengan semua aturannya ya. Kebahagiaan putriku, apapun keinginannya, harus didukung dengan sekuat tenaga. Iya. Hari ini peringatan pernikahan tahun ketigaku. Zidane memintaku kemari, jadi pasti ada kejutan untukku. Pak Direktur, mengapa kamu di sini? Aku buru-buru dan lupa menanyakan sesuatu. Apa kau sudah menikah? Sudah menikah? Belum. Belum? Itu sempurna. Aku juga belum menikah. Izinkan perkenalkan diri. Aku Farhan Lim, dari keluarga Lim di Jogja, dan CEO Grup Lim. Aku punya mobil dan rumah. Aku orang terkaya di Jogja. Bagus, itu bagus. Aku butuh pasangan nikah kontrak. Menurutku kau cocok. Aku bisa membayarmu 1 miliar per bulan. Asal kau setuju untuk pernikahan palsu 3 tahun. Pernikahan kontrak? Tunggu, enggak. Pak Farhan, tunggu sebentar. Waktuku sangat sedikit. Kalau tidak ada masalah, kita bisa daftarkan pernikahan sekarang. Pak Farhan, aku belum selesai bicara sebenarnya. Aku sudah menikah. Kalau begitu maaf mengganggu. Sayang, aku sudah lama menunggumu. Hah? Sayang, siapa wanita ini? Naya, ayo kita bercerai. Sayang, kamu bercanda kan? Diamlah, kau jangan panggil aku sayang. Sayang, apa maksudmu dengan ini? Aku bilang jangan panggil aku sayang. Panggil aku Pak Zidane. Sayang, kenapa kamu tiba-tiba mau perlakukanku seperti ini? Tidak paham bahasa manusia ya? Aku sudah bilang panggil aku Pak Zidane. Baik. Pak Zidane, aku perlu penjelasanmu. Kenapa tiba-tiba mau kita cerai? Karena aku Zidane Zen dan kau tidak lagi dari dunia yang sama. Ini kontrak proyek medis yang baru ditandatangani antara Grup Lim dan Zen. Proyek ini bernilai 10 miliar. Apalagi besok malam Zidane akan hadir upacara penandatanganan Grup Lim. Pada saat itu Zidane akan menjadi elit masyarakat kelas atas di Mingzhou. Gimana pengumpul barang bekas sepertimu layak berdiri di sisinya? Zidane, tahukah kamu bahwa kontrak ini dikasih untukmu karena aku? Karena dirimu. Kenapa kau tidak mengaca? Pengumpul barang bekas mungkin tidak bisa baca kata-kata dalam kontrak. Kenapa menghina aku? 3 tahun lalu, kamu gak punya apa-apa. Aku yang diam-diam membantumu. Akulah yang menyusun strategimu, dan akulah yang menemanimu. Seorang kolektor barang bekas seperti kamu bicara tentang menyusun strategi? Berhentilah bercanda denganku, Kak. 3 tahun lalu keluarga Zenmu itu cuma keluarga kelas bawah. Kini saat sudah masuk kelas atas, kamu mau mengusirku? Cukup, Naya. Kau masih belum mengerti. Apa yang kubutuhkan itu, istri yang bisa menemaniku ke ketinggian yang luar biasa. Bukan seorang pengumpul barang bekas seperti kau. Apa salahnya mengumpulkan sampah? Aku dapat uang dengan tanganku sendiri. Apa itu memalukan? Apa kau tahu bahwa selama 3 tahun terakhir karena istri penyuka sampah sepertimu, aku tidak bisa tunjukkan diri di masyarakat kelas atas. Zidane! Aku muak dengan yang kau bawa sampah ini pulang setiap hari. Sekarang setiap kali melihat sampahku membunuhmu. Kau cuma akan menyeretku turun, membuatku jadi bahan tertawan orang. Kamu salah. Sebenarnya aku ini putri orang terkaya Halim. Alasanku menyembunyikannya itu karena aku membantumu selama 3 tahun membawa keluargamu dari bengkel yang hampir bangkrut menjadi statusnya saat ini. Kolektor sampah putri orang terkaya Halim. Naya, apa perihal cerai ini mematahkan otakmu? Kau jangan gila. Ya, kontrak 10 miliar di tangan kamu juga aku minta langsung dari Farhan Lim. Nah ya, kontrak 10 miliar ini jelas ditandatangani oleh atas nama Zidane. Sampah macam apa kamu sampai mencuri pengakuan? Kamu yang dapat.
Beneran gak tahu malu? Cukup, Naya. Kau bahkan merendahkan Wina dan menodai namanya. Menurutku pikiranmu benar-benar kotor. Aku kotor, pikiranku kotor, Zidan. Memangnya seberapa mulianya dirimu tanpa dukunganku selama ini? Mana mungkin keluargamu melonjak? Dan gimana bisa kamu bertindak begitu di hadapanku? Gila, apakah sudah cukup? Keluargaku berada di posisi ini, itu berkat bakat bisnis dariku dan kerja keras. Sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Dengar ya, Wina dan aku akan bertunangan. Cuma wanita luar biasa seperti Wina layak berdiri di sisiku dan menjadi wanitaku. Kalau aku nggak sembunyi untuk menikah denganmu, apa haknya menemuiku sebagai wanita simpanan? Apa yang bisa dibandingkan denganku? Kamu cuma peliharaan milik keluarga Zen. Beraninya menggonggong lebih keras dari anjing. Ambil sampahmu dan pergi sejauh mungkin. Sungguh memuakkan bau busuk kemiskinan ini. Aku bekerja tanpa kenal lelah untuk merawatmu dan Zidan selama 3 tahun penuh. Kamu sangat senang ya mengusirku? Itu salahmu sendiri karena bersikap murahan. Kami gak memintamu merawat kami. Ada 200 juta di kartu ini. Anggap saja ini biaya merawatku selama 3 tahun. Anggap saja hadiah. Aku habiskan begitu banyak padamu selama ini. Dan kamu bilang ini hadiah untukku. Hari ini aku putuskan hubungan dengan keluargamu sepenuhnya. Dan biar ku kasih tahu, setelah menceraikanmu, Zidan, banyak orang yang menginginkanku. Berhenti di situ. Apa ada hal lain? Selama 3 tahun ini, anakku memberikanmu banyak hal berharga, bukan? Kamu boleh pergi, tapi gak ada satupun barang kami yang boleh diambil. Wina, ayo. Mau apa kamu? Jangan berlebihan. Lepaskan. Biar aku saja. Ini yang kamu belikan di toko 2000-an untuk anniversary kita. Dan ini dibeli di kios diskon untuk ulang tahunku, sweater diskon. Kalung ini, itu hadiah beli 3 dapat 1 gratis ketika kamu beli perhiasan ibumu. Apa ini hal berharga yang kamu bicarakan? Sudah puas? Nah ya, jangan lupa cincin di jarimu. Aku sangat menyesal menikah dengan keluarga Zenmu pada penandatanganan besok. Aku akan membuatmu membayar ini. Oh, aku sangat takut. Bagaimana kalau aku berikan pelajaran sekarang? Cuma manusia tidak berguna yang berani pukul wanita ketika marah. Naya, karena mantan suamimu buta dan membebaskanmu, apa kau bersedia menikah denganku? Yakinlah, menikah denganku pasti akan sepadan. Aku bersedia. Yakinlah, menikah denganku juga bermanfaat. Naya, aku tahu menceraikanku itu pukulan besar bagimu. Tapi kau tidak perlu habiskan uang cuma untuk sewa aktor, untuk pura-pura jadi suamimu. Naya itu cuma pembersih pengumpul sampah. Mana bisa punya uang buat menyewanya. Kemungkinan dia pergi ke klub malam dan menyeret gigolo keluar. Jaga mulutmu itu. Aku orang terkaya di Jogja. Oh, orang terkaya di Jogja, Farhan Lim? Tepat. Ini lucu. Bisakah sampah sepertimu berhenti bermimpi? Kamu nggak tahu orang macam apa Farhan Lim itu? Farhan Lim seorang legenda bisnis di Jogja. Kepala dari 10 pengusaha terkemuka dan sangat kaya. Bahkan aku belum pernah bertemu dengannya. Beraninya gigolo sepertimu meniru dia. Satunya pengumpul sampah ibu rumah tangga, satunya pecundang yang malang. Kalian berdua benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Mau sesombong apapun sekarang, wajahmu akan memar besok. Di acara penandatanganan besok, akan kubuat keluargamu tahu apa rasanya menyesal dan kehilangan semuanya. Kau? Zidan, jangan buang nafas pada 2 pecundang ini. Kalau sudah cerai nanti, mereka nggak bisa bertemu denganmu. Tepat. Kau tidak mau cerai? Kalau begitu cepat minggir.
3 tahun persahabatan, 3 tahun pengorbanan. Cuma untuk ditinggalkan seperti ini. Jangan sedih. Di upacara penandatanganan besok, aku akan kenalkan kau pada para elit Jogja sebagai istriku. Nanti, ekspresi keluarga Zen pasti akan spektakuler. Baiklah, terima kasih Pak Farhan. Kembali dan istirahatlah dengan baik. Datanglah ke upacara besok dengan sangat cantik. Masuk. Nona besar, Pak Dharma tahu kau dianiaya dan dia menyiapkan ini untuk kau pakai di jamuan penandatanganan. Nona besar, cincin ini diukir dari berlian terbesar di dunia. Kalung ini dipakai Putri Kelly. Bergantilah Nona besar. Ayo, silakan. Ya, mari. Jangan cuma makan. Tamu di acara jamuan malam ini, semuanya itu elit bisnis dari Jogja. Kamu berbaurlah dengan mereka, komunikasi sedikit, agar kamu bisa dapat suami kaya untuk ibumu. Jangan khawatir, Bu, aku mengerti. Dengan penampilan cantikku, aku pasti akan mengamankannya dengan mudah. Bagus. Nah ya, gimana kamu menyelinap masuk? Apa yang kamu coba lakukan? Aku nggak menyelinap masuk. Aku masuk jujur dan adil. Memangnya kamu layak? Ini upacara yang khusus dibuat oleh grup LIM untuk saudaraku. Mereka yang bisa hadir, semuanya itu orang-orang kelas atas dari Jogja, tahu nggak? Sampah macam apa kamu, seorang kolektor sampah? Apa kamu tahu anakku menandatangani kontrak 10 miliar, jadi kamu lari ke sini untuk mengganggunya? Oh, marah ya? Aku melakukannya dengan sengaja. Benar-benar disengaja untuk membasuh bau kemiskinan darimu orang sepertimu. Apa kamu tahu lantai yang kamu kotori lebih berharga dari hidupmu? Kalau kamu berakal, pergi dari sini sekarang juga. Jangan mencemari udara elit kelas atas. Dasar, kamu gila ya? Oh maaf, aku juga sengaja mencuci mulut burukmu. Kamu? Naya, siapa yang izinkan kau masuk? Oh, inikah putri orang terkaya Halim, Naya Suma? Apa? Gak cukup buat onar, kamu datang dan pamer? Naya, bisakah kau tinggalkan aku? Kita sudah bercerai. Tidak peduli apapun desakanmu, aku tidak akan melihatmu. Sikapmu yang menjilat benar-benar menjijikan. Aku mendesakmu. Kamu akan segera tahu bahwa di depanku kamu hanyalah orang gak berarti. Dan kamu pikir bisa dapat kontrak 10 miliar grup LIM karena aku di sini? Itu mustahil. Berhenti menuding anakku. Lihatlah dirimu. Baru bercerai dari anakku dan langsung setelahnya berhubungan dengan pria sembarangan. Menurutku, sebelum perceraian dia berhubungan dengan pria itu jauh sebelumnya. Wanita licik, tidak senonoh. Iya, nggak senonoh. Aku nggak senonoh. Kamu mata duitan berani menghakimiku. Siapa sebenarnya yang gila kuasa meninggalkan istrinya yang berbagi perjuangannya? Mata duitan. Aku beritahu ya, kontrak 10 miliar ini memang sudah diatur dengan bantuan Wina.
tapi tanpa bakat melekat padaku dan 3 tahun kerja keras, menurutmu grup Lim bahkan akan menatapku? Aku awalnya mau membawamu langkah demi langkah ke puncak dunia bisnis Jogja. Tapi ternyata sebelum menandatangani kontrak pertama, kamu menunjukkan wujud aslimu dan memperlakukan diri seperti sosok yang tinggi dan perkasa. 3 tahun terakhir ini, aku pasti buta. Naya, bicara omong kosong apa sih? Puncak dunia bisnis Jogja, apa itu yang ibu rumah tangga pengumpul sampah layak untuk ucapkan? Zidan, ku kasih tahu ya. Semua yang keluargamu punya dikasih olehku, percaya atau enggak. Setelah menceraikanku dalam waktu 3 hari, keluarga Zenmu sama sekali gak akan punya apapun. Apapun. Keluarga kami kehilangan wanita sepertimu yang cuma memungut sampah. Kehilangan apapun. Nah ya, beraninya kamu bicara sombong di upacara penandatanganan grup Lim. Kamu cari mati kan? Gimana kalau sekarang berlutut di depanku, bersujud dan mengakulah, dan aku akan lepaskan kamu, membuatku berlutut. Memangnya kamu mampu? Kalau aku pergi, maka kontrak ini gak bisa ditandatangani olehmu. Kalau aku pergi, maka kontrak ini nggak bisa ditandatangani olehmu. Naya, kegilaan macam apa ini? Apakah bisa ikut campur soal tanda tangan? Aku tahu menceraikanmu membuat mentalmu tidak stabil. Tapi kalau kau sakit, pergi ke rumah sakit jiwa. Jangan buat ulah di sini. Pertama mengambil pengakuanku, mengatakan proyek 10 miliar ditandatangani dengan bantuanmu. Sekarang membuat keributan di upacara penandatanganan. Nah ya, kamu jelas sangat berani ya. Aku tahu siasatmu, kamu dicampakkan oleh anakku, gak suka melihatnya sukses dan mau membuatnya kehilangan muka di depan grup Lim. Malam ini itu hari besar penandatanganan dengan grup Lim. Aku harap kau sadar diri dan segera keluar dari sini. Kalau kau masih menolak, jangan salahkan aku kalau kejam. Jangan khawatir, aku sadar diri kok. Aku juga gak akan keluar batas. Aku cuma mengambil kembali semua yang aku kasih. Aku yang dipilih oleh Pak Farhan, beraninya kau merobek kontraknya. Kontrak ini aku minta Farhan kasih padamu. Awalnya aku mau itu untuk jadi hadiah bagi peringatan hari jadi pernikahan kita. Tapi karaktermu ini membuatku muak. Mau kontrak ini? Memangnya layak? Naya, apa kau gila? Pak Farhan memegang jalur hidup semua perusahaan di Jogja. Dia itu langit Jogja. Satu kata darinya dapat memutuskan hidup hatimu. Kamu mati. Ingin mengandalkan kontrak untuk mencapai kemakmuran dan mencapai kekuasaan, Zidan. Apa kamu punya rasa malu? Jangan marah, Zidan. Naya, kamu nggak berpikir merobek kontrak akan menghentikan upacara penandatanganan akan berlanjut kan? Naya, aku memaafkanmu karena menjadi seorang pemulung yang tidak tahu apa arti kerjasama. Tapi kontrak ini sudah dijamin untukku. Tidak bisa kau hancurkan dengan merobek selembar kertas. Kurasa kamu mengumpulkan terlalu banyak sampah, jadi setiap kali kamu melihat kertas mau merobeknya tanganmu. Cukup murah bukan? Nah ya, kontrak yang kamu robek milik grup Lim. Kamu menghina wajah Pak Farhan. Cari mati ya kamu. Asisten Pak Farhan tiba. Naya, apa kau mendengarnya? Asisten Pak Farhan sudah tiba. Status kita berbeda seperti awan dan lumpur. Aku tidak mau membuatmu terpojok. Tapi kalau kau bersikeras merusak acara, jangan salahkan kalau aku kasar. Zidan, dia yang memilih ini sendiri. Kita harus cepat menjauhkan dirinya. Iya kak, dia jelas gak mau melihat keluarga kita sukses. Menyinggung grup Lim, mencoba merusak kerjasama kita dengan mereka. Naya, tidak ada yang tersisa antara kita. Setelah malam ini, kau akan menjadi anjing liar. Bahkan kalau kau meminta makanan, tidak akan kuberikan 1 rupiah pun. Bagus. Gak ada yang tersisa. Anjing liar yang baik. Zidan, kamu benar-benar sudah membuka mataku. Kemarilah. Seret orang ini keluar untukku. Jangan sampai dia mengotori mata asisten Pak Farhan. Begitu meriah di sini. Mari kita lihat siapa yang buat masalah. Begitu meriah di sini. Mari kita lihat siapa yang buat masalah. Asisten Feni, halo, aku Zidan Zen. Terima kasih banyak Pak Farhan, sudah berikan kami kesempatan. Kami pasti akan selesaikan proyek ini dengan efisien. Merobek kontrak? Apa ini ketulusan kerjasama keluargamu? Asisten Feni, ini robek karena gadis Naya itu. Dia nggak cuma klaim dia yang menandatangani kontrak, tapi juga fitnah Pak Farhan di depan umum. Asisten Feni, wanita ini cuma ibu rumah tangga, diusir oleh keluarga kami. Karakter yang rusak, bangkrut secara moral. Tolong jangan marah. Asisten Feni, gimana kalau aku telepon satpam untuk mengusirnya? Jangan sampai dia mengotori matamu. Hah? Menghina Nona Suma, layak untuk dihajar. Asisten Feni, ini
Dengan mulut yang kotor yang harusnya keluar justru kalian kan? Proyek antara keluarga Zen dan grup Lim. Aku mau membatalkannya. Bisakah? Tentu saja. Kontrak ini kami kasih ke mereka karenamu. Aku mengikuti keinginanmu. Apa katamu? Mungkinkah kontrak ini benar-benar didapat untukku karena Naya? Kak Wina, bukannya kamu bilang kontrak ini diperoleh dari Pak Farhan olehmu buat kakakku? Apa katamu? Dia yang mendapatkannya. Kontrak ini dirancang pribadi olehku di bawah perintah Pak Farhan. Kok aku nggak pernah mendengar tentangmu? Wina, jelaskan sekarang juga. Ada apa sebenarnya? Wina, apa sebenarnya situasinya? Kontrak ini tentu saja ditandatangani olehku. Jangan tertipu dengan dua wanita ini. Dia cuma seorang aktor disewa oleh Naya. Kontrak 10 miliar grup Lim. Gimana bisa dibatalkan cuma karena dua wanita berkata begitu? Kamu menyinggung Pak Farhan di depan umum, tahu nggak? Ini sih menghina Pak Farhan. Betul itu, Kak. Cari manajernya dengan cepat dan tanyakanlah kalau kontraknya belum dibatalkan. Cepat seret kedua penipu ini keluar. Baiklah, kalian tunggu aku. Halo manajer Cahya, aku Zidan Zen. Aku mau bertanya, bagaimana proyek kerjasama dengan grup Lim sekarang? Aku dengar dibatalkan. Tidak, Pak Farhan akan tiba di kala penandatanganan segera untuk tantangan di kontrak. Bagus. Kalian semua mendengarnya kan? Pak Farhan akan segera tiba di pesta ini. Mari kita lihat, berapa lama kau bisa terus berpura-pura. Naya, aku akan kasih kamu kesempatan. Berlututlah di depanku, bersujud dan akui kekalahanmu. Dan aku masih bisa membelamu di depan Pak Farhan. Dan selamatkan hidupmu. Kalau kamu berlutut padaku sekarang, bersujud dan akui kesalahanmu, aku juga bisa mengampunimu. Aku nggak tahu kenapa pengumpul sampah berani bicara sebanyak itu. Baiklah, teruslah berpura-pura. Betapa sombongnya kamu saat ini akan menentukan nasibmu sebentar lagi. Tidak perlu. Satpam, hajar mereka dan usir mereka dari ruang perjamuan. Pak Farhan sudah tiba. Aku terlambat, membuatmu menderita. Gak apa-apa. Yo, bukannya ini suami gigolo, si Naya. Seorang gigolo berani menyamar jadi Pak Farhan. Kau cari mati ya? Hei, Naya, kamu gak bisa cari aktor lain. Ganti saja ke orang yang gak kita kenal. Kenapa kamu selalu menyewa gigolo ini dan selalu bermain drama menjadi CEO dasar badut? Kalian lucu sekali. Memangnya kalian ini siapa? Beraninya meremehkan Pak Farhan? Kau sudah merobek kontraknya. Iya. Naya, aku tahu. Sejak kau kutinggalkan, kau jadi sering sewa gigolo ini. Untuk selamatkan reputasimu, aku paham. Tapi saat ini kau seperti menampar wajahmu sendiri. Dan sekarang yang kehilangan wibawa dirimu sendiri. Jangan berani menunjukkan lagi. Aku ini tamu VIP Pak Farhan. Kau bisa apa? Aku kasih kerjasama senilai 10 triliun. Sepenuhnya demi menghormati Naya. Kalau tidak sampah sepertimu, apa pantas untuk kerja di grup Lim? Fanny, batalkan kerjasama 10 triliun dengan mereka. Baik. Dasar, teruskan saja aktingmu. Kenapa kalian para orang miskin suka sekali bermain drama? Zidan, lagi pula untuk orang miskin itu satu-satunya harga diri yang dipunya. Gigolo, berapa uang yang Naya berikan padamu? Kalau uangnya kurang, kau bisa cari aku. Aku bisa membantumu. Anakku, apa yang kamu lakukan mau kasih uang ke orang miskin itu? Ibu, aku belum menyebutkan persyaratannya. Di gerbang perusahaan grup Zen, kami kekurangan anjing penjaga. Kalau kau mau, aku kasih kau hadiah tulang untuk dimakan. Harusnya teleponmu berbunyi sekarang. Oh, kebetulanmu itu bagus sekali. Wow, aktingmu memang bagus. Teleponku benar bunyi. Halo? Pak Heru? Apa? Kerjasama dengan grup Lim batal? Zidan, ada apa? Dia ini memang Farhan. Dia ini benar-benar idolaku Farhan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Pak Farhan, apa kamu sudah dijebak wanita ini? Dia itu bukan apa-apa selain sampah gak berguna. Dia itu istri yang benar-benar gak berguna. Mana mungkin dia bisa jadi istrimu? Kau berani menghina istriku? Tampar dia. Ingatlah, Naya ini istriku. Kalau kalian berani mengganggunya, artinya kalian melawanku, Farhan. Dia itu bukan apa-apa
selain wanita buangan yang diusir dari keluarga Zen? Berlutut dan minta maaf sekarang juga. Kamu mau aku minta maaf? Gak akan pernah. Fanny, batalkan semua kerja sama dengan grup Lim. Baik, Cepat dan minta maaflah. aku minta maaf. Naya, kenapa saat itu kamu gak bilang kalau kerja sama dengan grup Lim itu atas kemauanmu? Zidan, apa ini wanita idamanmu sangat menjijikkan? Naya, tidak heran kau sangat berani. Bukannya ini karena kau bergantung ke Farhan? Dasar wanita rendahan, pasti kamu berhubungan dengan Pak Farhan sebelum bercerai. Beraninya kamu menyelingkuhi anakku. Aku akan mengajarmu, dasar bajingan. Hah! Hah! Kamu berani memukulku? Kenapa nggak berani? Sejak keluarga Zen kalian dapat kerja sama 10 triliun ini, orang yang jadi suka menindas bukannya kamu. Tutup mulutmu, dasar bajingan. Aku ini lebih tua darimu. Menghormati orang tua itu keharusan. Pengajarku tadi membuatmu jadi berdosa. Hah? Sinta, hebat bisa manfaatkan usiamu untuk jadi arogan. Lalu apa kamu tahu artinya gagal dapat rasa hormat dari yang lebih muda? Naya, dia itu ibu mertuamu. Kau berani memukulnya? Lebih tepatnya mantan ibu mertua. Selama 3 tahun ada di rumahmu, orang yang paling sering menggangguku dan selalu menghinaku bukannya kamu sendiri. Jangan lupa, saat kamu sakit dan gak punya uang, kalian memintaku membayarnya. Kalau bukan karena aku, kamu pasti sudah lama meninggal. Dan kamu Zidan, 3 tahun saat bersamaku, kamu gak pernah sempatkan waktu untuk bisa mengerti diriku. Kalian memang harus menanggung apa yang sudah kalian perbuat. Oke, kau jadi berani seperti sekarang. Bukan ini karena ada Farhan. Biar aku beritahu kau. Wanita sepertimu tidak akan bisa terus bersamanya. Kau itu bukan apa-apa selain bahan pemuas nafsunya di ranjang. Kalau dia sudah bosan denganmu, dia pasti akan mengusirmu. Dan kau pasti akan kembali, akan jadi wanita buangan. Tutup mulut busukmu itu. Cuma bajingan sampah sepertimu yang suka menghina wanita saat emosi. Aku tidak berguna. Menurutku yang tidak berguna itu dia. Apa yang membuat dia layak denganmu? Orang seperti dia bisa berdiri di sampingmu merupakan penghinaan untukmu. Aku harus berterima kasih padamu. Iya, sama-sama. Orang seperti dia. Aku berterima kasih kalau kau tidak menceraikan Naya dan membuang 3 tahun hubungan kalian jauh-jauh. Mana mungkin aku bisa bersama dengan Naya dan jadi orang yang disayanginya. Dia cuma wanita yang pernah jadi bekas mainanku. Siapa sangka ketua grup Lim yang berwibawa suka dengan mainan dari bekasku. Orang seperti apa Naya itu tidak perlu kau beritahu padaku. Kau cuma perlu tahu kalau meninggalkannya, kau bisa menyesal. Menyesal? Aku membuang wanita seperti dia. Dan aku sangat bahagia. Naya, oh Naya, aku bersamamu 3 tahun. Dan aku tidak tahu kalau kau pintar sekali berhubungan dengan pria lain. Bahkan bisa menarik ketua grup Lim dan mengejarmu. Selama ini, kau pasti banyak tidur dengannya kan? Dasar murahan dan tidak tahu malu kau ini. Murahan katamu, bajingan. Demi wanita simpananmu itu kamu rela membuang orang yang berkorban dan menemanimu selama 3 tahun. Siapa yang lebih gak tahu malu? Murahan katamu, bajingan. Demi wanita simpananmu itu kamu rela membuang orang yang berkorban dan menemanimu selama 3 tahun. Siapa yang lebih gak tahu malu? Kau berani memukulku? Kenapa aku gak berani? Posisi keluarga Zen bisa seperti sekarang itu karena aku diam-diam membantu kalian. Tapi kalian lebih memilih percaya dia, Wina, daripada percaya padaku. Keluargaku bisa jadi seperti sekarang itu karena kerja kerasku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan yang lain. Zidan, kamu terlalu sombong. Zidan, kalau kau memang merasa sangat layak dan berbakat, kalau begitu aku beri kau kesempatan untuk membuktikan. Mulai sekarang, di seluruh kota Jogja, siapapun yang membantu keluarga Zen akan jadi musuh ke Farhan. Zidan, selanjutnya setinggi apa kau bisa menaikkan wibawamu? Aku mau tahu. Pak Farhan, jangan cuma percaya dengan cerita dari versi Naya. Zidan itu sangat layak. Dia bisa kasih grup Lim banyak keuntungan. Kau terlalu melebih-lebihkan dia. Biar aku umumkan ke kalian. Naya itu adalah istriku. Kami sudah daftarkan pernikahan kami. Siapa yang masih berani mengganggunya? Naya, ayo. Pak Farhan. Tadi semua itu cuma salah paham. Naya, tolong aku. Bantu bicarakan ke Pak Farhan. Apa kamu lupa? Kamu sendiri yang menyebabkan ini semua. Aku sudah gak ada urusan lagi denganmu. Farhan dasar sombong. Farhan dasar sombong. Kau malah jadikan wanita miskin ini sebagai istrimu. Apa kau sudah tidak peduli dengan wibawa keluarga kita? Kenapa kau di sini? Dasar urusan seperti pernikahan, apa layak kau tentukan sendiri? Dan kau bahkan jadikan wanita yang tidak layak seperti ini. Hah? Kau jangan bicara begitu soal Naya. Kalau begitu kuingatkan, kau dan Shirley masih punya janji pernikahan.
Ini cuma urusan bisnis dan itu bisa dibatalkan kapan saja. Selain itu, Shirley punya sifat yang arogan. Aku tidak menyukainya dan tidak akan Gak heran menikahinya. dia mengajakku menikah. Ini rencananya untuk kabur dari perjanjian pernikahan. Ternyata kau berani juga, Farhan. Janji pernikahanmu dengan Nona Shirley sudah diatur nenek dan sudah ditetapkan. Meski kau menolak, kau tetap harus mau. Kalau aku tidak bisa tentukan pilihanku sendiri, lalu kenapa aku masih jadi orang yang bertanggung jawab di grup Kak ini? Yuda, nggak perlu khawatir. Istri dari Farhan ini cuma istri palsu. Wina, dia siapa? Dia itu putri kedua keluarga Sena, Siska. Dia bukan orang sembarangan. Dia punya kakak bernama Shirley, orang yang sangat kejam. Apa maksudmu? Dia palsu? Farhan, demi mengacaukan pernikahan dengan kakakku, kamu malah mencari wanita lain untuk pura-pura jadi istrimu. Apa menurutmu ini nggak berlebihan? Siapa bilang dia cuma pura-pura? Keluarga Sena lebih kuat dari keluarga Lim. Mereka kuasai kota Jogja sangat lama. 4 keluarga besar kalau dibandingkan mereka. Cuma seperti semut di hadapan gajah. Ternyata keluarga Sena sekuat itu dan Naya berani mengganggu mereka. Bukannya dia sudah tamat, Farhan itu milik kakakku. Kalau masih mau hidup, pergi saja. Kalau enggak, saat kakakku datang, cuma satu kata darinya dia bisa membuatmu mampus. Kamu mengancamku? Enggak. Satu kata dari kakakku bisa membuatmu mampus. Itu memang ancaman. Cukup. Coba saja berani ganggu dia. Farhan, kamu sudah tahu nggak ada yang kakakku nggak berani lakukan. Semuanya, sejauh yang ku tahu, wanita ini baru saja bercerai beberapa hari yang lalu dan hari ini dia sudah berhubungan dengan Farhan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kalian harus menjelaskannya. Dan kamu pelacur yang suka menjual tubuhmu untuk mendapatkan pria. Selama kamu mau berlutut dan meminta maaf, aku bisa melepaskanmu. Kamu mau aku berlutut? Memangnya kamu layak? Kelihatannya aku belum benar mengajarimu. Kamu gak tahu siapa keluargaku. Naya itu istriku. Tolong tunjukkan rasa hormat. Pak Yuda, apa kamu cuma mau menonton saat keluargamu mempermalukanku demi wanita miskin ini begitu dan bisa memutus hubungan keluarga kita? Nona Siska, jangan marah dulu. Keluarga kita sudah lama berhubungan baik. Leluhur keluargamu dan leluhur keluargaku juga teman dekat sejak dulu. Mana mungkin kami lebih memilih wanita itu? Kamu dengar, orang miskin? Aku sarankan kamu lupakan saja soal pernikahanmu dengan keluarga kaya. Pak Farhan yang ada di hatimu itu bukan apa-apa selain alat kerjasama. Dia nggak bisa kasih kamu kekayaan yang kamu inginkan. Menikah dengan keluarga kaya. Aku ini sudah kaya raya. Selain itu, ini memangnya zaman apa? Aturan lama seperti perjodohan. Nggak perlu dianggap terlalu serius. Lucu sekali, wanita nggak berguna sepertimu berani mengaku sebagai orang kaya. Kalau kamu mau merangkak ke sini dan berlutut, aku bisa maafkan kelakuanmu tadi. Kalau enggak, aku bisa membuatmu mati konyol. Tahu nggak? Dengan aku ada di sini, siapa yang berani mengganggu istriku? Farhan, kau terlalu berlebihan. Yuda, aku tidak akan menikahi Shirley. Istriku cuma Naya. Farhan, jangan sombong. Berani ganggu keluargaku, kamu akan tahu akibatnya. Kakakku takut pada keluargamu, tapi aku tidak. Kalau berani bicara sembarangan lagi, aku tidak akan membiarkanmu. Bukannya cuma keluarga Sena, apa masalahnya kalau aku ganggu mereka? Bagus. Keluarga biasa. Apa akibatnya ganggu mereka? Kalian memang suka meremehkan. Kalau kakakku datang, keluarga Lim bisa saja dihapus dari dunia bisnis Jogja. Penjaga, segera usir wanita ini keluar. Tunggu. Aku mau tahu siapa yang berani merebut priaku. Farhan, kamu terikat janji pernikahan denganku, tapi aku mendengar kamu bilang dia itu sudah jadi istrimu. Kak, akhirnya kamu datang. Dia yang merebut priamu. Nah ya, Farhan dan aku sudah terikat janji. Dia itu tunanganku saat ini. Kamu berani merebutnya? Shirley, hentikan dramamu di sini. Aku sudah bilang sejak lama kalau aku tidak mau menikah denganmu. Kamu dan aku sudah ada perjanjian. Kamu ditakdirkan menikah denganku. Selain itu, kamu itu pria yang aku, Shirley, cintai. Lihat baik-baik. Naya dan aku sudah menikah. Aku tidak mau denganmu. Meski sudah menikah, kamu bisa bercerai. Aku nggak keberatan. Nah ya, orang sepertimu nggak bisa disandingkan denganku. Apalagi bisa layak denganku dalam percintaan. Kamu memilih Farhan semata-mata cuma mau uangnya kan? Berapa uang yang kamu mau? Aku bisa kasih semaumu. Hal yang aku, Shirley, nggak pernah kekurangan itu uang. Kalau kamu mau pergi sekarang dan mengaku di sini kalau kamu mengganggu pasanganku, kalau aku senang, kasih kamu 100 miliar bukan hal sulit. 100 miliar itu layak disebut uang. Gimana kalau aku nggak setuju?
Itu uang 100 miliar, itu uang yang Naya sebagai tukang sampah nggak akan bisa kumpulkan selama ini. Kalau menurutku, Naya itu keras kepala. Saat seperti ini, harusnya diambil uang itu, lalu segera pergi dan tinggalkan Farhan. Naya, kamu bukan apa-apa selain alat untuk Farhan biar bisa kabur dari perjanjian pernikahan. Kamu nggak pernah berpikir kalau Pak Farhan menyukaimu kan? Kau masih saja pura-pura. Nona Shirley sudah memberimu uang. Harusnya kau berlutut dan minta maaf. Apa? Uangnya terlalu sedikit. Aku sarankan kamu pikirkan baik-baik. Aku bisa maklumi kebingungan Farhan sebelum menikah. Tapi kalau suatu hari dia bosan bermain denganmu, kamu mau jadi apa, ha? Aku sarankan kamu ambil saja uang ini sebagai simpananmu seumur hidup dan kembalilah ke tempat asalmu selamanya. Kamu salah. Selama ini aku gak bergantung pada orang lain tapi pada diriku sendiri. Dan juga, suamiku dan aku sudah hidup bahagia. Kami gak akan bisa terpisahkan. Sebaliknya kamu sendiri, entah dari mana asalmu. Kembalilah ke sana. Kamu... Farhan, lihat baik-baik. Itu wanita yang kamu pilih. Wanita yang cuma tahu main-main. Aku tahu, kamu selama ini dibutakan oleh wanita itu. Aku bisa memaafkanmu dan kasih kamu kesempatan. Aku tanya sekali lagi padamu. Apa kamu mau menceraikannya dan menikah denganku? Kalau enggak, aku akan pakai semua koneksiku untuk hancurkan keluarga Lim. Farhan, kau dan Nona Shirley itu sudah ditakdirkan bersama. Tapi sekarang demi wanita miskin ini, kau pertaruhkan keluargamu. Apa kau ingin kehancuran untuk keluarga kita? Farhan, beraninya kamu merobek undangan itu. Apa kamu sungguh ingin jadi musuh untuk keluargaku? Shirley, biar ku katakan, dia ini istriku. Tanpa dia, tidak akan ada grup Lim saat ini. Demi dia, bahkan kalau harus jadi musuh keluargamu, lalu kenapa? Farhan, aku gak mengira kalau kita akan jadi seperti ini. Ingat pilihanmu hari ini ya. Kamu memaksaku melakukan ini. Kurang dari 5 menit, buatlah keluarga Lim jadi bangkrut. Farhan, aku sudah baik padamu. Kalau kamu tarik kembali kata-katamu, aku bisa selamatkan keluargamu. Farhan, Nona Shirley sudah memberimu kesempatan. Cepat akui saja kesalahanmu. Apa kau mau seluruh keluarga Lim hancur karenamu? Perjanjian pernikahan dari generasi lama. Apa hak mereka bisa pengaruhi kebebasanku? Aku memilih orang yang kusuka. Apa salahnya? Keluarga Lim bisa jadi seperti sekarang itu karena aku berjuang mandiri. Bahkan kalau gedung kita hancur, aku bisa membangunnya lagi. Farhan, terima kasih sudah membantuku hari ini. Sekarang waktunya aku melindungimu. Tidak masalah, Naya. Bahkan kalau aku bangkrut, itu tidak lebih dari sekadar ketika kita bertemu. Naya, kau masih saja sombong? Dari yang kulihat, kurang dari 2 menit, keluarga Lim akan menghilang dari Jogja. Hei kamu, tukang sampah. Masih berani berkata soal menyelamatkan keluarga Lim. Benar-benar konyol. Pantau serangan keluarga Sena terhadap keluarga Lim. Kalau saham keluarga Lim mengalami penurunan, aku minta kalian pergi dari Jogja secepatnya. Naya, sombong sekali kau ini. Bisa berkata begitu, apa kau anggap kami bodoh? Nona Shirley, kenapa kita nggak taruhan 5 menit? Kalau keluarga Lim bangkrut, aku akan ceraikan dia. Tapi setelah 5 menit dan saham keluarga Lim baik-baik saja, aku mohon dari manapun kamu berasal, kembalilah secepatnya. Benar-benar cari mati. Baiklah, ayo bertaruh. Naya, aku sudah kasih saran yang baik dengan kekuatan keluarga Sena. Untuk hancurkan kekuatan besar di Jogja cuma butuh 5 menit. Tukang sampah sepertimu berani bicara sesombong itu. Seorang tukang sampah masih bicara soal saham di sini. Naya, kamu itu mimpi. Kamu benar-benar cari mati di sini. 5 menit sudah lewat. Semuanya lihat baik-baik. Ayo lihat. Saham keluarga Lim tidak terdampak apa-apa. Gak cuma gak jatuh, tapi malah berkembang. Kenapa dia bisa mengguncang saham lagi? Apa dia benar bukan orang biasa? Ada apa ini? Maaf Bu Shirley, beberapa menit lalu tiba-tiba dana sebesar ratusan triliun mengaliri pasar saham dengan kuat memblokir serangan kita ke grup Lim. Kita nggak bisa melawan. Siapa kamu sebenarnya? Kamu nggak perlu tahu. Yang harus kamu lakukan itu kembali ke asalmu dan pergi dari sini. Mana mungkin? Tukang sampah sepertimu mana mungkin bisa keluarkan uang ratusan triliun? Akui saja kekalahanmu, Nona Shirley. Kalau kamu nggak mau pergi, jadi untuk kelakuan kejahatanmu tadi, minta maaf pada kami. Kamu mau aku di depan banyak orang kelas atas ini untuk minta maaf padamu? Gak akan mungkin.
Hentikan keributannya. Nenek, Nenek Joy, Nona Shirley, kamu gak perlu khawatir. Pernikahanmu dengan Farhan sudah kuatur. Aku gak akan tarik kata-kataku. Terima kasih banyak, Nenek Joy. Nenek. Ini istriku, Naya. Kami sudah menikah. Aku tidak akan menikahi Shirley. Diam. Nenek, karena kamu sudah setuju soal pernikahanku dengan Farhan, jadi keluarga Sena akan tunjukkan ketulusan kami dan kami sudah siapkan hadiah untukmu. Ngomong-ngomong, biarkan orang-orang miskin melihat perbedaan antara dia dan aku dan perbedaan antara dia dan Farhan betapa jauhnya itu. Jadi dia bisa menerima kekalahannya. Bawakan hadiahnya. Nek, aku tahu kamu suka seni dan lukisan, jadi aku bawakan lukisan kaligrafi karya Surya dan bernilai 50 miliar. Terima kasih, Nona Shirley. Karya Surya, itu langka sekali. Seperti yang diharapkan dari keluarga kaya. Hebat sekali. Hadiah pertamanya senilai 50 miliar. Lalu selanjutnya nanti bisa ratusan miliar. Nenek Joy, aku juga tahu kamu sangat suka karya vas, jadi aku bawakan goci motif naga biru dari zaman kekaisaran, dari zaman dinasti Tina, sejarah dari ratusan tahun lalu, dan bisa dibilang ini kualitas terbaik. Barang ini bernilai 100 miliar. Bukannya vas itu berasal dari acara lelang, konon barang itu dibeli orang misterius, jadi ternyata dibeli Nona Shirley. Pernikahan antara dua keluarga ini benar-benar menguntungkan. Nona Shirley, kamu baik sekali. Nenek, saat aku menikah dengan Farhan, kita akan jadi satu keluarga. Ini semua sudah hal wajar. Sudah buat kekacauan, ternyata nggak lebih dari 100 miliar. Masih menyebut dirimu keluarga kaya, tapi cuma bawa barang tua seperti itu. Kamu lucu sekali. Cuma seharga 100 miliar, kamu saja cuma dapat ratusan ribu per bulan dari mencari sampah. Bahkan kalau kamu kerja 10.000 tahun, kamu nggak akan dapat banyak uang, kan? Aku benar-benar nggak tahu di mana kamu bisa dapat keberanian itu. Aku kasih kamu waktu 5 menit untuk menyiapkan hadiah untuk Nenek Joy dan kirimkan ke sini secepatnya. Tunggu saja 5 menit, nanti kamu akan mengerti dari mana keberanianku datang. Tunggu 5 menit lagi, nanti kamu mengerti dari mana keberanianku datang. Naya, kau tidak perlu membela aku. Masalah ini, biar aku yang menyelesaikannya. Baiklah, sepertinya kalau aku kurang serius, kalian benar-benar bisa berlebihan. Nenek Joy, ini hadiah ketiga yang kubawakan untukmu, terletak di Istana Yun, Taman Surga. Bernilai 300 miliar. Itu Taman Surga di Istana Yun. Dulunya itu kompleks bangunan zaman dinasti Qing. Rumornya keindahan di dalamnya seperti lukisan. Nek, karena kamu menyetujui pernikahanku dengan Farhan, aku nggak boleh mengecewakanmu. Nenek, aku sudah menikah dengan Naya. Hadiah itu tidak boleh kau terima. Bukannya itu cuma sebuah taman? Apa keluarga Lim berencana untuk menjual Farhan? Naya, aku bisa maklumi kekurangan wawasanmu itu dan berikan informasi. Di sini cuma ada 2 taman surga. Satu ada di Istana Yun dan satunya ada di Istana Han. Cuma kalangan atas yang bisa membelinya. Terlebih lagi, apa yang disiapkan Nona Shirley itu taman surga dari Istana Yun itu merupakan taman surga termahal. Kau saja itu tidak punya uang, tapi memandang rendah hadiah Nona Shirley. Kau ini benar-benar lucu. Di sini memang cuma ada 2 taman surga, tapi... Nona Shirley, apa kamu yakin yang kamu kasih itu benar taman surga dari Istana Yun? Apa maksudmu? Gimana dia bisa tahu kalau hadiah itu bukan taman surga dari Istana Yun? Karena taman surga termahal dari Istana Yun sudah ada di bawah namaku. Karena taman surga di Istana Yun sudah ada di bawah namaku. Naya, perhatikan dan jaga ucapanmu itu. Tukang sampah berani bilang punya taman surga. Kalau kamu gak tinggal di rumahku 2 atau 3 tahun, aku mungkin bisa dibodohi dengan aktingmu itu. Nona Shirley, apa aku benar? Bahkan kalau taman surga yang kubawa ini gak terletak di Istana Yun, lalu kenapa? Lalu kamu bahkan gak bisa membeli satu batu dari taman surga, kan? Hei, dasar gak tahu malu. Nona Shirley, Naya itu tahu kalau dia cuma akan dibuang Pak Farhan dan gak akan bisa lindungi diri lagi, jadi dia cari mati dengan melawanmu. Naya, kau diam saja. Tidak peduli apa yang Naya lakukan, aku tidak akan pernah setuju menikah dengan Shirley. Farhan, aku percaya padamu. Serahkan saja ini padaku. Serahkan padaku.
Masih ada waktu 2 menit. Aku akan perlihatkan apa hadiah yang sebenarnya. Kamu itu bicara apa? Hei, kamu gak akan mengundang teman-teman tukang sampahmu ke sini untuk kirimkan hadiah kan? Melihat nada bicaramu, kamu berani sekali. Aku mulai mengagumimu. Gak punya apa-apa, tapi sombong sekali. Shirley, kalau kau hina Naya sekali lagi coba saja. Farhan, wanita itu dan Nona Shirley benar-benar berbeda level. Dan gak akan pernah sama. Cepat ceraikan dia. Nenek, aku akan katakan hari ini. Aku tidak akan pernah menceraikan Naya. Nenek, kamu benar. Shirley memang gak selevel denganku. Dan gak bisa disamakan. Kalau kamu sudah tahu, cepat pergi saja dari sini. Hadiah dari Shirley. Kalau di total cuma senilai ratusan miliar. Mungkin bagi orang biasa itu sudah sangat berharga. Tapi untukku, Naya, itu bukan apa-apa selain sampah. Dan gak berguna sama sekali. Naya, kamu berani sekali. Naya, kau berani menghancurkan hadiah dari Nona Shirley. Cari mati kau. Naya, dasar kamu berani sekali. Kamu gak takut mati. Jangan sentuh dia. Kamu andalkan hal sampah ini untuk rebut pasanganku. Kamu benar-benar berani. Baiklah, kamu bilang berkali-kali kalau yang kubawa ini cuma sampah. Kalau kamu memang mampu, cepat bawakan hadiah yang lebih baik daripada cuma diam saja di sini dan cuma bicara sombong. Harusnya Herman sebentar lagi datang. Tunggu saja, nanti kamu bisa membuka matamu dan lihat apa hadiah yang kubawa. Mana penjaga di sini? Bawa anjing ini dan kurung dia. Shirley, bukannya tadi istriku cuma menghancurkan hadiahmu? Berapa harganya? Akan kuganti. Farhan memang pria yang bertanggung jawab. Kamu mau ganti? Apa kamu bisa menggantinya? Vas naga biru itu peninggalan sejarah dan barang yang berharga. Apalagi yang mau kamu lakukan? Hentikan! Hentikan! Barang sampah merusak pemandangan. Kenapa? Takut. Jangan khawatir, barang sampah seperti ini gak perlu sampai Farhan menggantinya. Lihat ini, dia wanita pilihanmu. Keluarga kita bisa hancur di tangannya. Penjaga, segera tangkap dia. Aku mau dia mampus. Datang di awal tidak sebaik tepat waktu. Aku kemari atas nama Nona keluarga Suma untuk kirimkan hadiah. Datang di awal tidak sebaik tepat waktu. Itu asisten orang terkaya di sini, Herman. Aku tidak sangka dalam hidupku, aku bisa langsung bertemu dengannya. Dia tidak cuma asisten spesial orang terkaya di sini, tapi juga ketua Serikat Dagang Halim. 4 keluarga kaya dari Jogja, bahkan keluarga Shirley bisa tunduk di hadapannya. Aku datang atas nama perintah Nona Suma untuk kirimkan hadiah. Ginseng Kaisar berusia 1000 tahun. Itu ginseng 1000 tahun. Katanya cuma ada satu di dunia. Konsumsi itu katanya bisa perpanjang umur. Nilainya lebih dari ratusan miliar. Satu vas kala jengking era dinasti Shen. Hah? Vas bermotif? Itu vas berharga dari zaman kekaisaran. Ini benar-benar disebut luar biasa. Lukisan Karyawayu dari dinasti utara. Panorama sungai dan gunung. Oh astaga, itu panorama sungai dan gunung. Hadiah itu lebih mahal 5 kali lipat daripada milik Nona Shirley. Kalung hati raja diukir dari berlian terbesar di dunia. Hati raja, itu karya terakhir dari Tuan Gen. Disebut sebagai karya paling ajaib. Kemudian 1 kapal pesiar. 1 taman surga dari Stanayun. Apa itu benar-benar taman surga Istana Yun? Lalu 1 kontrak investasi yang disiapkan grup Suma. Nilai investasinya 10 triliun. Seperti yang diharapkan, uang 10 triliun dibawakan sebagai hadiah. Aku sudah menghitungnya. Total semua hadiah ini lebih dari 20 triliun. Oh, 20 triliun. Apa? Ini hadiah yang dikirim Naya. Bukannya dia itu cuma wanita miskin tukang sampah. Apa dia benar-benar orang kaya? Mana mungkin Naya bisa membeli barang-barang ini? Tidak mungkin. Apa mungkin Naya benar-benar orang kaya? Tadi aku sudah mengganggunya. Naya,
siapa kau ini sebenarnya? Aku sudah kasih tahu kalian sejak lama, tapi kalian gak percaya. Tidak mungkin. Apa mungkin selama 3 tahun aku sudah dibutakan? Nenek Joy, ini hadiah yang dikirimkan nona kami. Terima kasih Nona, terima kasih Pak Herman. Hadiah ini benar-benar mahal sekali. Mana mungkin? Nah ya dia gimana mungkin bisa mengirimkan hadiah sebagus ini? Diam kau! Siapa yang kasih kau keberanian untuk bicara begitu? Nenek Joy, 3 hari lagi pemimpin kami akan ke Jogja dan menyiapkan acara untuk nona kami dan upacara pergantian kepala keluarga. Ini undangan dari pemimpin kami untuk keluarga Lim dan juga nona kami akan umumkan suami barunya, Farhan. Pak Farhan, pria yang baik dan bertanggung jawab. Apa katamu? Apa suami baru Nona Suma benar-benar Farhan? Benar-benar dia? Si Herman ini bicara terlalu belak-belakan. Bagaimana bisa dia bicara hal seperti ini? Pak Herman, apa Nona Suma membuat kesalahan? Aku sudah punya istri. Kapan Nona Suma sampai di pesta? Akan kujelaskan langsung nanti padanya. Dengan waktu seperti ini sebaiknya jangan umumkan identitasku dulu kan. Kalau enggak Farhan enggak akan menerimanya. Dia ada di... Sepertinya Nona Suma belum mau umumkan identitasnya sekarang. Tenanglah Pak Herman, gak masalah mau Nona Suma salah paham dengan Farhan atau enggak. Keluarga Lim akan tetap datang di pesta penyambutan Nona Suma. Baiklah. Ini undangannya. Hah? Nenek Joy ini benar-benar polos. 1 undangan saja bisa membuatnya bahagia. Dasar bodoh. Ini pesta penyambutan putri orang terkaya di Halim. Apa? Hadiah ini seharga 10 triliun. Gak bisa dibandingkan dengan 1 undangan. Nenek Joy, beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Farhan di grup Lim cuma beberapa tahun jadi puncak bisnis Jogja. Sebagai ketua Serikat Dagang Halim, mengirim hadiah ini cuma tanda kecil rasa hormatku. Pak Herman sungguh perhatian. Karena hadiahnya sudah diterima, aku izin pergi. Naya, ada apa dengan raut wajahmu? Hadiah itu dari putri pria terkaya yang dikirim untuk Nenek Joy. Ada urusan apa denganmu? Kamu nggak mungkin mau ngeklaim hadiah-hadiah ini, kan? Apa maksudmu? Barusan waktu Pak Herman datang dia bilang kalau dia mengirim ini atas nama putri pria terkaya. Dia nggak bilang Naya itu putri pria terkaya. Kalau Naya benar-benar orang penting, kenapa Pak Herman nggak menyampainya? Lagi pula hadiah ini bukan dari Naya. Dia benar kalau Naya memang anak putri terkaya. Pak Herman tidak mungkin salah mengenalinya. Naya, aku hampir tertipu denganmu lagi. Untuk apa kau menggertak dan berkuar-kuar sepanjang hari? Apa kau mau berkompetisi dengan rekor menyombongkan diri? Kalian semua memang orang bodoh. Ngomong-ngomong, Nona Shirley, Naya ini istri dari keluarga Zen selama 3 tahun. Kalau dia putri anak terkaya, apa mungkin kita nggak tahu? Kalau bukan karena Nona Suma, aku nggak akan berpikir kalau kamu orang penting. Ternyata kamu cuma sampah masyarakat gak berguna. Shirley, bahkan kalau aku bukan putri orang terkaya, gak akan mengubah fakta kalau barang yang kamu kirim ini gak ada harganya. Naya, kamu pura-pura bodoh atau memang bodoh? Kamu gak dengar apa yang dikatakan Pak Herman? Nona Suma sudah bersama Farhan dan akan mengumumkan kalau suami barunya itu Farhan. Kamu gak sungguh berpikir Pak Herman salah sebut nama, kan? Cukup, Shirley. Kau yakin mau lanjut berdebat di tempat seperti ini? Farhan, kamu gak perlu membenciku separah ini. Aku sudah gak tertarik padamu dan kamu. Aku mau lihat bagaimana kamu melawan Nona Suma demi seorang pria. Naya, tetap berlagak bodoh. Aku mau lihat bagaimana kamu dipermainkan oleh Nona Suma. Ayo. Farhan, kalau kamu masih menganggapku nenek bagaimanapun juga, kamu akan segera menceraikan wanita ini. Nenek, tidak peduli Nona Suma melamarku atau tidak. Tidak mungkin aku meninggalkan Naya demi menempel pada kekayaan Nona Suma. Aku orang jujur berintegritas. Aku bergantung pada tanganku untuk apapun yang aku inginkan. Ku kasih semuanya untuk Zidan, uang maupun kekuasaan, tapi dia mencampakkanku. Farhan ini cuma pria acak yang tiba-tiba kunikahi, tapi dia selalu melindungiku dan menjaga pernikahan kami. Farhan, bisakah kau tidak egois?
Kau sudah menyinggung Shirley. Kalau kau menyinggung Nona Suma sekali lagi, apa keluarga Lim akan punya waktu untuk bangkit? Tenanglah, aku sudah menyiapkan proyek kontraktor Taman Bisnis Jogja. Besok malam keluarga Sukma akan selenggarakan konferensi di Jogja untuk mencari rekan hebat untuk proyek ratusan triliun ini. Maksudmu benar, selama kita bisa menangkan proyek ratusan triliun ini dan demi mengamankan dukungan keuangan dari tertinggi Halim, maka di masa depan kita tidak lagi disandra oleh keempat keluarga besar, termasuk keluarga Sena. Dan ini demi menuju puncak dunia bisnis Halim. Tapi ketua serikat dagang Halim itu Herman. Herman itu orangnya Nona Suma. Kalau kau menyinggungnya, apa menurutmu kita bisa dapat proyeknya? Nenek, tenanglah. Aku sudah mengundang desainer top dari Halim, namanya Yuda. Dengan desainnya, aku yakin proyek ini akan menjadi milik grup Lim. Selama kamu bisa memimpin grup Lim untuk semakin maju, aku akan merestuimu dengan wanita ini. Ayo Cika, ayo. Farhan, dengan bakatmu, aku yakin kamu akan menang di konferensi investasi keluarga Suma. Iya. Nona, ini undangan premium untuk konferensi investasi besok malam. Tuhan sudah bilang untuk serahkan ini padamu. Bagus, sudah lama nggak jadi bos. Ini waktunya untuk berbagi pekerjaan dengan ayah. Nona, 3 tahun ini kami juga tidak tinggal diam. Meskipun kau tidak di perusahaan, Taman Bisnis Jogja dikelola sendiri olehmu. Sepertinya di konferensi besok itu, Nona punya kandidat sendiri. Meskipun semua keluarga berkompetisi dengan adil, di hatiku cuma Farhan yang layak kerjasama dengan keluarga Suma. Ngomong-ngomong, untuk desainnya masih setengah, bantu aku mengambilnya. Baik, Nona. Farhan, di konferensi besok aku belum punya gaun formal. Apa kamu senggang untuk menemaniku? Halo, Nona Karin. Aku Wina, teman kampusmu. Wina? Ada apa? Kudengar 3 hari dari sekarang, keluarga Suma akan datang ke pesta sambutan Nona Suma dan upacara kepala keluarga. Saat waktunya tiba, bisakah aku minta tolong untuk memperkenalkanku dengan Nona Suma? Perayaan kepala keluarga. Kenapa? Kamu nggak tahu soal itu? Tentu aku tahu. Akan kurahasiakan ini. Bagus, ngomong-ngomong ada satu hal lagi. Apa? Besok malam keluarga Suma akan memilih rekan terbaik untuk proyek ratusan triliun. Apa kamu bisa bilang beberapa hal baik tentang keluarga Zen di depan Nona Suma? Konferensi promosi investasi. Iya. Nah ya, kamu baru kembali dan mau menunjukkan kekuasaanmu. Sombong sekali ya. Aku akan merusak acaramu dan melawan kemauanmu. Wina, kalau kamu mau dapat proyek ratusan triliun, lakukan sesuai yang kubilang. Gak masalah. Nona, kasih tahu saja. Aku akan mendengarkanmu. Nah ya sialan. 3 tahun lalu kamu menolak semua yang dikasih keluarga Suma, lari ke keluarga Zen dan jadi istri. Atas dasar apa sekarang kamu kembali untuk melawanku demi posisi kepala keluarga Suma? Masa depan kepala keluarga Suma cuma bisa jadi milikku. Baik, aku paham. Ada apa Zidan? Ada apa? Sejak kerjasama dengan grup Lim dibatalkan, banyak perusahaan di Jogja lebih memilih melanggar kesepakatan dan merugi daripada berurusan dengan kita. Proyek kita banyak yang dipaksa berhenti. Ini semua karena Naya si jalang itu merusak keluarga Zen. Kak, ini semua salah Naya. Dia buat rusuh di pesta semalam yang membuat grup Lim dan seluruh Jogja punya kesan buruk ke kita. Membuat keluarga Zen di blacklist. Meskipun kita biarkan dia jadi seenaknya dan mendukungnya selama 3 tahun karena kamu mau menceraikannya, dia membalas keluarga Zen seperti ini. Benar hati wanita yang paling beracun. Kak, kita nggak bisa biarkan dia. Sekarang, perintah grup Lim bukan apa-apa lagi. Tapi kalau kita diblokir oleh Jogja, maka habislah kita. Apa yang harus kita lakukan? Wina, kenapa kamu bohongi kami? Kenapa kamu bilang 10 triliun itu didapatkan darimu? Wina, sebaiknya kau berikan penjelasan. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Gak peduli sebanyak apa penjelasanku, apa itu bisa mengembalikan keadaan. Zidan, jangan khawatir. Aku sudah temukan orang untuk melindungimu. Melindungiku? Benar. Pria terkaya di Halim, di ibu kota keluarga Suma. Putri kedua keluarga Suma itu teman baikku. Dia menjanjikanku 3 hari dari sekarang di pesta penyambutan Nona Suma, dia akan memperkenalkan kita ke Nona Suma. Benar kau, Wina? Apa kau sungguh kenal putri kedua dari keluarga Suma? Gak cuma itu, di konferensi promosi investasi besok mereka akan memilih rekan terbaik untuk proyek 100 triliun dan aku sudah membantumu agar dapat undangan. Apa itu benar, Wina? Besok malam aku juga akan kasih salinan desain dari Sienna.
Dengan desain ini, kamu pasti bisa memenangkan proyek ini. Sienna, desainer ternama di Halim. Wina, apa kau mengenalnya? Karena akulah Sienna. Wina, kamu akan kukasih salinan desain yang dibuat Sienna untuk proyek 100 triliun. Selama kamu bawa ini ke konferensi besok, pasti kamu akan menang. Wina, kau itu Sienna? Kusembunyikan identitasku karena aku takut kalian tertekan. Tapi sekarang keluarga Zen ada di ujung tanduk. Aku takut gak bisa ngasih tahu kalau keluarga Zen bisa selesai Zidan. Kalau kamu gak percaya. Baik Wina, aku percaya. Setelah kita memenangkan proyek ini dari keluarga Suma, keluargaku akan melonjak tinggi. Bahkan kalau kita kehilangan proyek grup Lim tidak ada ruginya. Keluarga Suma nomor 1 di Halim. Lalu apalagi arti grup Lim? Oh, Wina, bibimu barusan terbawa suasana marah. Jangan dimasukkan hati. Iya Wina, barusan aku juga tidak bermaksud. Setelah aku menangkan ini, aku akan perbaiki ini denganmu. Zidan, kamu harus tegas mendapatkan kesempatan ini dan biarkan Naya lihat kalau tampaknya kamu akan jauh lebih sukses. Iya, benar. Naya si jalang itu cuma tahu cara menempel pada Farhan. Pada akhirnya dia cuma akan kita injak, membusuk, dan berbau busuk. Hei Farhan, kamu sudah dekat? Ah, oke. Wah, Bibi, ini toko gaun paling bagus di Jogja. Kata Zidan, kita bisa pilih gaun mana saja hari ini. Besok, kamu harus dandan cantik untuk datang di pesta investasi. Benar. Tunggu sampai besok malam waktu kakakku memenangkan proyek 100 triliun keluarga Suma. Beberapa gaun ini, dan bahkan tokonya pun bisa kita beli. Kenapa dia juga di sini? Kita selalu berpapasan dengannya dimanapun. Dasar pembawa sial. Naya, ini toko gaun terbaik di Jogja. Harga semua gaun di sini ratusan juta. Kamu cuma mempermalukan diri kalau datang ke sini. Pasti kamu dapat uang dari Farhan dengan cara selingkuh dan jual diri. Murahan? Apa bisa ku bilang seluruh keluargamu punya sakit mental? Halo, apa boleh ku coba gaun ini? Nona, gaun ini harta karun toko kami didesain oleh desainer terkenal dari Inggris, Anna. Cuma ada satu di dunia, seharga miliaran. Apa kamu yakin mau mencoba? Astaga, bau kemiskinannya menyengat. Jangan sampai baunya kena di baju kami. Oh iya, wanita ini baru saja cerai dan sudah tidur dengan pria lain. Bukannya tokomu sangat peduli dengan nilai merek? Apa dia layak pakai gaunmu? Lalu bagaimana denganmu? Selingkuhan penuh kebohongan dan sama sekali gak bermoral. Apa kamu juga layak? Atas dasar apa kamu bilang Wina selingkuhan, hah? Dengar ya, Wina ini satu-satunya menantuku dari keluarga Zen. Dasar wanita pembawa sial, keluar dari sini sekarang. Bibi, jangan buru-buru mengusirnya. Biarkan dia melihat betapa indah dan mulianya kita waktu memakai gaun-gaun ini. Oke, aku gak mau gaun ini lagi. Lagi pula kalau sudah kalian sentuh, sudah kuanggap itu kotor. Tunggu Naya. Aku beli toko ini. Aku beli toko ini. Pak, apa maksudmu? Karena istriku suka gaun di toko ini. Jadi akan aku beli semuanya. Jadi dia bisa coba satu-satu. Pak, jangan bercanda denganku. Caraku menyampaikan mungkin tidak terdengar serius. Tapi maksudku tidak cuma toko ini. Semua cabang toko ini di Jogja. Aku beli semuanya. Farhan, gak perlu. Pak Farhan, berhenti membuatku tertawa. Ini merek ternama. Jangankan beli seluruh cabang, beli satu toko saja harganya ratusan miliar. Apa kamu mau pakai biaya yang sangat besar untuk orang rendahan? Apa kamu gak takut kehilangan kehormatan grup Lim? Pak Farhan, apa kamu sungguh berpikir Jogja ini wilayahmu? Membeli banyak toko cuma karena kamu ingin? Astaga, sangat konyol. Pak Farhan, harus kuingatkan, merek ternama seperti ini, bahkan kalau kamu mau beli, mereka bisa saja nggak berminat untuk jual.
Menjual gaun untuk wanita malang seperti Naya cuma akan menurunkan kelas merek. Begitu ya? Iya, Pak. Yang dihargai toko ini itu kelas sosial pembeli. Itu bukan hal yang bisa kamu beli cuma dengan uang. Fanny, beli merek gaun mewah Ben Hill ini untukku. Apa katamu? Kenapa? Pak Farhan nggak bisa membelinya ya? Hah, apa yang terjadi? Tentu dia nggak bisa beli. Merek ini kan milik grup Suma. Apa bisnis keluarga Suma sesuatu yang bisa kamu beli? Untuk kami sedikit berbeda. Itu natural. Jangan pikir karena kamu pacaran dengan Farhan kamu bisa seenaknya. Dengar ya, Nona Wina sudah menemukan pelindung untuk Sidan. Di depan pelindung baru kami, hal seperti apa yang kamu perhitungkan? Tunggu, kamu habis ditipu oleh Wina dan kamu masih belum belajar dengan mempercayainya. Naya, berhenti bicara dengan nada merendahkan padaku. Kalau kamu tahu identitasku yang sebenarnya dan tahu siapa pelindung baru kami, kamu cuma bisa berlutut dan memohon ampun padaku. Cuy. Wanita ini memanglah jago menipu dan juga berlagak. Kenapa kamu gak segera mengusirnya? Kalau ini pengaruh dengan reputasi keluarga Suma. Hah? Apa kamu bisa bertanggung jawab? Atas dasar apa kamu berpikir keluarga Suma gak berniat jual? Silahkan pergi, berhenti buat masalah di sini. Kalau enggak, jangan salahkan aku kalau aku panggil polisi. Tunggu beberapa menit lagi. Teruslah, berpura-pura. Apa katamu? Aku baru saja dapat telepon dari atasan. Semua toko di Jogja ini diakuisisi grup Lim sebesar 2 triliun. Hah? Tunggu, Pak Farhan. Apa yang kamu pikirkan? Demi siapa gak berguna sepertinya kamu habiskan 2 triliun. Wina, suamiku mau habiskan 2 triliun untukku. Apa Zidan bisa lakukan itu? Kamu gak lebih dari perempuan murah yang tidur dan mempermainkan Pak Farhan. Naya, kau pasti suka dengan semua gaun-gaun yang ada di sini kan? Akan aku berikan semuanya untukmu. Oke, dengan senang hati. Karena aku bos di sini, bisakah aku buat peraturan baru? Tentu sesuai permintaanmu. Perhatikan baik-baik. Mulai sekarang ketiga orang ini dan anjing ini dilarang masuk di seluruh toko di bawah merek ini. Hah, dasar jalang. Naya, di pesta keluarga Suma besok akan kubuat kamu selesai. Oke, kalau gitu aku akan datang dengan gaun indah menunggumu. Hei, 3 peliharaan ini sangat berisik. Satpam, usir mereka dari sini cepat. Beraninya kamu, jangan sentuh aku, jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Hei, hati-hati. Lepaskan aku, lepaskan. Ah! Kamu tahu siapa aku? Orang-orang rendahan. Aku nggak tahu cara apa yang dipakai Naya si jalang itu sampai bisa membuat Pak Farhan menghabiskan 2 triliun untuknya. Katakan, mungkinkah Naya benar-benar orang penting? Gak mungkin. Dia cuma bisa tidur itu saja. Lagi pula, kalau dia benar-benar orang penting, apa dia harus mengumpulkan sampah? Benar, Wina benar. Kalau si jalang itu punya latar belakang hebat, apa dia rela jadi istri di rumah kita selama 3 tahun? Hah? Dasar sampah. Bibi, tenanglah. Di pesta besok, kalau dia berani datang, aku pasti akan membuatnya mati di tanganku. Naya, ketiga peliharaan itu akhirnya pergi. Apakah mau mencoba gaun ini? Oke, akan kucoba. Naya, kau terlihat sangat cantik memakai gaun ini.
Naya, gak kusangka kalian berdua berani datang. Kenapa harus gak berani? Pesta ini diselenggarakan grup Suma. Siapapun yang datang dari keluarga ternama dari ibu kota. Bahkan kalau keluarga Lim punya status, lantas kau ini apa? Di depan orang penting. Aku sangat penasaran karena kau sangat sombong di depanku. Pelindung seperti apa yang kau temukan? Aku beritahu kau ya. Pelindung kami dari keluarga Suma. Nanti keluargaku akan naik ke tingkatan atas di dunia bisnis Salim. Di saat itu keluarga Lim di mataku cuma seekor semut saja. Dilindungi keluarga Suma? Siapa yang membodohimu kali ini? Nah ya, jangan pikir karena kamu memakai gaun mewah dan pacaran dengan Farhan bisa menyombongkan diri di depan kami. Nah ya, kalau tahu mana yang baik untukmu, cepat keluar. Ini kediaman keluarga Suma. Menyinggung Nona Suma sama dengan cari mati. Bahkan Farhan gak akan bisa melindungimu. Satu-satunya yang cari mati itu kalian. Farhan, aku akui kau punya status di Jogja. Tapi untuk merangkak lebih tinggi, itu perlu koneksi. Kalau kau tetap mau melawanku untuk proyek 100 triliun keluarga Suma, satu-satunya yang akan mempermalukan diri itu kau. Oh, kalau gitu kelihatannya kamu bersikeras memenangkan proyek ini. Kenapa kamu gak ngasih tahu pelindungmu seperti apa? Kalau dikasih tahu, orang miskin sepertimu juga gak akan tahu. Cepat usir dua lalat bau ini dari sini. Benar-benar bodoh. Mau ngusir? Kalau gitu pesta ini gak akan bisa berjalan. Sebenarnya apa identitas Naya? Kenapa dia selalu percaya diri untuk bilang hal itu? Raut wajahmu saat berbohong sungguh menyedihkan. Dirimu sekarang ini sungguh menjijikan. Satu-satunya yang menyedihkan itu kalian kan? Naya, demi pernikahan 3 tahun kita, aku ingatkan padamu. Kalau pesta ini bukan tempatmu. Kalau kau mau buat orang penting di dalam marah, aku bisa lihat bagaimana kau habis tanpa tahu soal itu. Zidan, berhenti bicara dengan mereka. Ini semua ulah mereka sendiri. Halo siapapun, apa yang terjadi? Di sini sampai berisik sekali. Bu Caca, malam ini pesta keluarga Suma. Nona Suma juga datang. Kalau gitu orang asing gak bisa masuk kan? Benar. Tapi ada 2 lalat di sini. Terbang seenaknya sampai buat aula berantakan dan bau. Boleh kutanya, siapa kalian? Yang satu orang miskin pengumpul sampah, yang satunya lagi suami si miskin. Cepat usir mereka supaya nggak cari masalah dengan orang lain. Malam ini, maaf, silahkan pergi. Maaf, silahkan pergi. Orang ini buat masalah besar di perayaan keluarga Zen dan grup Lim. Menghancurkan kontrak triliunan yang harusnya jadi milik keluarga Zen. Bu Caca, kalau kamu gak usir mereka, gak ada yang tahu masalah apa yang akan mereka buat. Pesta malam ini kedatangan tamu-tamu terhormat. Gak boleh ada kesalahan. Silahkan pergi. Kalau enggak, jangan paksa aku karena menyeretmu. Kau tidak mengenalinya, tapi kau harus mengenalku kan? Apa kau sanggup tanggung jawab karena mengusir kami? Ketua grup Lim, Farhan, maaf. Nona Suma bukan cuma orang yang gak bisa kusinggung, kamu juga. Jangan paksa aku untuk memaksamu keluar, Pak Farhan. Kamu juga gak mau karena hal sekecil ini bisa merusak reputasi kan? Bu Caca, apa yang kamu tunggu? Menunggu orang penting datang sendiri dan mengusir mereka. Satpam, tunggu. Kamu gak mengenaliku, tapi harusnya kamu kenal undangan yang kubawa ini kan? Ini undangan istimewa. Ini undangan untuk kalangan tertinggi. Ini undangan untuk kalangan tertinggi. Hei miskin, dari mana kamu dapat undangan itu? Bahkan dapat undangan istimewa. Bu Caca, cepat selidiki. Yang dia punya pasti palsu. Kalau nggak percaya, kamu bisa lihat sendiri. Di dalamnya ada stempel pribadi milik Dharma Ketua Grup Suma. Bu Caca, dengarkan itu. Katanya undangannya distempel oleh Dharma orang terkaya di Halim. Naya, kubiarkan kau bicara sembarangan. Tapi tidak kubiarkan bisa sangat sembarangan begini. Naya, kamu nggak akan bilang kalau kamu ini Nona Suma kan? Naya, aku rasa kau sangat mau jadi Nona Suma kan? Meskipun nama akhirmu juga Suma, bukan berarti bisa kau samakan. Undangan istimewa ya? Kurasa stempel palsu di sini cuma seharga puluhan ribu kan? Orang penting akan tiba. Kalau itu membuatnya marah dan Pak Wisnu jadi marah juga, aku nggak bisa tanggung jawab.
Di mana satpamnya? Kemarilah, patahkan kakinya, lalu usir mereka. Tunggu, Pak Wisnu ya? Wisnu, sudah lama lihat kamu semakin berani ya. Bahkan berani menyuruh untuk mematahkan kakiku dan mengusirku dari pesta malam ini. Yang harus aku lakukan itu berterima kasih padamu, Nona, karena promosi tahun lalu. Siapa yang berani menyinggung Nona Suma? Beri aku 5 menit, aku pasti akan datang. 3 menit? Aku cuma kasih kamu 3 menit. Kalau nggak datang, aku akan memikirkan dengan baik untuk menggantikanmu. Kamu sangat berani ya. Pak Wisnu ditunjuk langsung oleh Nona Suma. Kok bisa orang miskin sepertimu berani memerintah seenaknya? Sepertinya kalau nggak kukasih pelajaran hari ini, kamu nggak akan tahu beda langit dan bumi. Satpam, kemarilah. Kasih mereka pelajaran. Buat mereka berlutut dan merangkak keluar dari aula. Baik. Farhan, hati-hati. Tenanglah, aku baik-baik saja. Aduh, ya, aduh, oh. Masih ada 1 menit. Kamu akan bayar harga atas perbuatanmu. Naya, masih saja pura-pura. Aku mau lihat berapa lama kau bisa berpura-pura. Masih saja keras kepala. Pukul mereka dan patahkan kakinya. Ayo. Semuanya berhenti. Semuanya berhenti. Aku minta maaf, Nona. Aku datang terlambat. Aku minta maaf. Pak Wisnu, kenapa kamu minta maaf sama mereka? Baru saja mau kasih mereka pelajaran. Masih berani bicara sombong? Cari mati kau. Maaf, Nona. Salahku tidak mendisiplinkan bawahanku. Hukum aku. Bawahanmu dan 4 orang ini menghinaku. Juga membuang undanganku. Bahkan bilang mau membunuhku. Bilang. Bagaimana aku harus menghukummu? Pak Wisnu, dia yang seenaknya masuk ke pesta dan aku barusan menyiapkan pestanya. Diam kau. Dasar kau bodoh. Kau bahkan berani menyinggungnya. Mulai sekarang, kau dipecat. Cepat pergi. Pak Wisnu, aku... Maaf ya, gak cuma diancam mati, tapi aku masih hidup. Kamu? Naya, apa kau sungguh Nona Suma? Farhan, ayo. Oke, maaf Nona. Salahku karena tidak disiplinkan bawahanku. Tolong hukum aku. Urus saja sendiri. Ayo. Satpam, cepat usir mereka dari sini. Tunggu dulu. Pak Wisnu, kami mempunyai undangan. Harusnya kau tahu itu. Orang yang memiliki undangan tidak boleh kau singgung. Terus kenapa kalau punya undangan? Kau menyinggung Nona Suma. Mau punya berapa undangan, ratusan bahkan, kau tetap harus keluar. Pak Wisnu berani. Aku maafkan karena nggak mengenali orang. Tapi harusnya kamu kenal ini kan? Dari mana kau dapat desainnya? Ini desain yang dibuat oleh Sienna sendiri. Pak Wisnu, orang dengan keingintahuan tinggi akan hidup singkat. Kusarankan kamu tahu mana yang baik untukmu dan biarkan kami masuk. Biarkan mereka masuk. Ada apa Pak Yuda? Pak Farhan, aku dengar di pesta malam ini Sienna juga datang. Sienna? Apa dia desainer terbaik di Halim? Yang menang penghargaan arsitektur Sienna? Iya, kalau malam ini kompetitor kita itu Sienna, aku takut akan dapatkan proyek keluarga Suma. Ada apa ini? Aku nggak pernah bilang kalau aku akan datang di jamuan sebagai Sienna ke Herman. Pak Yuda, izin tanya, dari mana kamu dengar berita kalau Sienna akan datang ke jamuan malam ini? Gak perlu bertanya, karena Sienna sudah ada di sini. Kamu Sienna, benar. Ini sketsa yang kubuat untuk taman komersial proyek 100 triliun. Luar biasa, sesuai dugaan dari Sienna. Gambar desain yang begitu brilian cuma bisa dibuat oleh Sienna sendiri. Gimana Wina bisa memiliki sketsaku? Sienna, setelah bertahun-tahun berlalu, aku pikir kemampuanku bisa capai 1/10 kemampuanmu. Melihat gambar desainmu hari ini, aku sadar aku masih sangat jauh tertinggal darimu. Pak Farhan, untuk tender proyek hari ini, aku khawatir kau harus menghadapi kemungkinan terburuk. Aku khawatir aku bukan tandingan Sienna. Karena kamu bilang kamu Sienna, maka beranikah kamu bertaruh denganku?
Karena kamu bilang kamu Sienna, maka beranikah kamu bertaruh denganku? Taruhan apa? Mari bertaruh bahwa dalam tender hari ini pemenangnya adalah grup Lim. Dan kalian bukan cuma gagal mendapatkan proyek ini, tapi juga akan hancur karenanya. Naya, kau tidak perlu membela diriku. Biar aku yang menangani. Aku tahu harus berbuat apa, semuanya akan baik-baik saja, jangan khawatir. Naya, kalau kamu gak menggunakan cara kotor, kamu bahkan gak akan bisa masuk ke aula perjamuan ini. Hak apa yang kamu punya? Dengan hak bahwa aku itu Sienna yang asli. Dan kamu, itu seorang penipu. Apa aku gak salah dengar barusan? Dia bilang dirinya desainer nomor 1 Sienna di dunia arsitektur Halim. Apa kau tidak tahu? Taman komersial ini juga dirancang langsung oleh Sienna sendiri. Wanita ini sebelumnya di jamuan penandatanganan keluarga Zen dan grup Lim mengatakan bahwa dirinya merupakan putri orang terkaya. Menurutku perkataannya nggak bisa dipercaya. Belum tentu, Sienna nggak pernah muncul di depan publik. Kali ini tiba-tiba muncul 2 Sienna. Jadi siapa yang asli dan siapa yang palsu sulit menentukannya. Aku benar-benar sudah muak denganmu, Naya. Kau bukan cuma mengaku sebagai Nona Nayama. Sekarang kau bahkan mengaku sebagai Sienna. Apa ada orang yang tidak berani kau tiru? Sienna sudah berdiri di depanmu. Gimana kamu masih bisa begitu keras kepala? Kamu sebaiknya menggunakan semua barang rongsokan sebagai taruhannya. Tak seorang pun dari kami akan menertawakanmu. Hah? Zidan, mari kasih dia kesempatan ini untuk bertaruh dengan kita. Agar dia bisa kalah tanpa penyesalan. Tapi, Naya, apa yang akan kamu gunakan sebagai taruhan untuk melawanku? Zidan, mari bertaruh dengannya sekali saja agar dia bisa kalah tanpa penyesalan. Tapi, Naya, apa yang akan kamu gunakan sebagai taruhannya? Kalau aku kalah, aku bukan cuma akan menyerahkan proyek 100 triliun ini ke keluarga Zen kalian. Aku juga akan kasih kamu tambahan kompensasi 50 triliun. Naya, kau mengikutiku selama 3 tahun. Latar belakangnya mana yang tidak ku ketahui? Gaji bulananmu cuma beberapa juta. Apa kau layak? Apa kau sedang menghinaku? Tender ini diselenggarakan oleh Ketua Kamar Dagang Halim, Herman. Kalau begitu, mari kita undang Herman untuk menjadi saksi. Dengan begitu kamu bisa tenang, kan? Tentu saja bisa. Tapi, apa kau sanggup mengundang Herman? Siapa bilang aku tidak bisa? Aku bisa menjadi saksi taruhan ini. Untuk Nona Naya. Herman benar-benar datang. Dia bahkan mau membantu wanita itu menyaksikan taruhan yang konyol. Jangan-jangan wanita ini memang benar-benar punya kemampuan. Naya benar-benar berhasil mengundang Herman kemari. Itu cuma seperti kucing putih yang menemukan tikus mati. Murni keberuntungan itu saja. Zidan, Wina, sekarang Pak Herman sudah datang. Apa kalian sudah memikirkan taruhannya? Zidan, Wina, sekarang Pak Herman sudah datang. Apa kalian sudah memikirkan taruhannya? Baiklah. Kalau kau benar-benar Sienna, aku akan alirkan seluruh saham keluarga Zen padamu. Zidan, bukannya taruhanmu ini terlalu besar? Naya, jalang ini tahu cara menggunakan tipu muslihat licik. Hati-hati jangan sampai dia mempermainkanmu lagi. Wina, kamu benar-benar Sienna kan? Iya kan? Bibi, apa Bibi lebih memilih percaya pada pembohong Naya daripada percaya padaku? Naya mengikuti kalian selama 3 tahun. Gimana karakternya? Kalian lebih tahu daripada siapapun, iya kan? Benar. Kalau kita menangkan taruhan ini, bukan cuma mendapatkan pesanan 100 triliun dari keluarga Suma, tapi juga dapat 50 triliun cuma-cuma dengan Pak Herman di sini. Naya tidak akan berani mengingkari. Bukankah ini rezeki yang jatuh dari langit? Naya, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa kau harus ikut terjun ke situasi rumit ini? Farhan, aku sudah menikah denganmu. Jadi tentu saja kita menanggung susah senang bersama. Jangan khawatir, tunggu saja pertunjukannya. Wina, meskipun aku nggak tahu dari mana kamu mencuri sketsaku, apa kamu tahu bahwa apa yang kamu curi cuma separuhnya saja? Itu nggak mungkin. Semua sketsanya ada di sini. Semuanya digambar olehku sendiri. Apa ada bagian yang hilang? Bukannya aku lebih tahu? Nona Naya, sketsa ini sudah dirancang dengan sangat baik. Seharusnya tidak ada bagian yang hilang, kan? Apa kamu dengar itu? Bahkan Pak Yuda sudah mengatakan bahwa sketsa ini sudah lengkap. Naya, jangan kira karanganmu yang asal-asalan bisa mempertanyakan identitasku sebagai Sienna. Tentu saja aku nggak bicara tanpa bukti. Karena aku membawa separuh yang lainnya. Silahkan lihat, Tuan Yu. Apa mungkin Nona kedua Su benar-benar cuma kasih aku sebagian gambar? Naya, aku tidak sangka kau bawa properti yang cukup lengkap. Tapi, aku tidak tahu cara menggoda seperti apa yang kau gunakan untuk mengikat Pak Herman supaya dia ikut bermain bersamamu. Luar biasa. Cuma dengan menggabungkan bagian sketsa ini, barulah taman komersial ini dapat ditampilkan secara sempurna. Nona Naya,
Apa kau sungguh berencana menggunakan teknologi AI untuk membangun taman komersial ini? Benar. Tujuan awalku mendesain ini ialah menggunakan teknologi AI agar lebih nyaman dan praktis bagi anak muda untuk berbelanja dan bekerja di sini. Wina, apa kamu mengerti? Nona Naya benar. Sketsa yang diserahkan wanita ini tadi memang tidak lengkap. Wina, apa yang dia katakan? Apa yang dikatakan Naya itu benar? Wina, apa semua yang dikatakan Naya benar? Cepat bicara. Sidan, pasti Naya. Dia menguntitku dan mencuri gambarku. Kamu harus membela aku. Kamu berulang kali menyamar sebagai diriku, tapi masih mau meminta keadilan. Benarkah kalau aku nggak memojokkanmu, kamu nggak akan mengaku, bukan? Kalau kamu benar-benar Sienna, lalu apa ini? Kamu pasti tahu, bukan? Itu cuma pena rusak. Berhenti berpura-pura. Ini bukan pena biasa. Dulu saat desain arsitektur Sienna meraih juara pertama Nobel, inilah pena sketsa yang dibuat khusus untuknya oleh pembawa acara Cindy, harta yang tak ternilai. Peristiwa ini menggambarkan seluruh dunia saat itu. Tidak ada orang yang tidak mengetahuinya. Jadi kau sungguh Sienna. Naya, ternyata kau benar-benar Sienna. Aku sudah bilang, serahkan masalah ini ke aku dan tenang saja. Dia benar-benar Sienna. Iya, ini merupakan toko besar yang langka. Kurang ajar kau, Wina. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukannya kau bilang dirimu Sienna? Jawab. Wina, taruhan ini telah mengorbankan seluruh keluarga Zen kita. Kamu sudah menghancurkan keluarga Zen kita. Semuanya sudah berakhir. Jangan-jangan Naya benar-benar Sienna. Baiklah. Hasil taruhan ini sudah keluar. Seluruh saham keluarga Zen akan menjadi milik Naya. Pemenang proyek ini di Gala Amal merupakan Presiden Grup Lim, Farhan. Mustahil. Aku tidak bisa alihkan seluruh saham keluarga Zen padamu. 3 tahun lalu, saat pertama kali aku bertemu denganmu, kamu gak punya apa-apa. Selama 3 tahun ini cuma karena dukunganku, kamu bisa mencapai posisi saat ini. Aku cuma mengambil kembali apa yang kuserahkan, itu saja. Naya, akan kukatakan ini untuk terakhir kalinya. Statusku saat ini, aku raih dengan perjuangan dan kerja kerasku sendiri. Meskipun kau Sienna, lalu kenapa? Apa Sienna bisa membantuku mencapai posisiku yang sekarang? Aku gak mau bicara denganmu lagi. Kamu benar-benar gila. Zidan, aku mengingatkanmu. Dalam 3 hari, alihkan kepemilikan sahammu kepada Nona Naya. Naya! Kamu jelas tahu bahwa kamu itu Sienna. Tapi kamu sengaja menjebak kami. Kamu sengaja mau keluarga Zen kami hancur untuk selamanya. Perempuan berhati kejam dan berbisa. Akan kucekik kamu sampai mati. Naya, demi perasaan kita di masa lalu, bisakah kau jangan hancurkan keluarga Zen sampai bangkrut? Aku mohon. Perasaan masa lalu? Perasaan masa lalumu dengan Naya bukannya sudah kau sia-siakan sejak lama? Keamanan, seret keempat orang ini keluar. Jangan biarkan mereka mengganggu di sini. Naya, tunggu saja, aku pasti gak akan melepaskanmu. Aku bisa berjalan sendiri. Naya, sebenarnya berapa banyak hal yang tidak aku ketahui tentang Pak Farhan. Menurutmu, sebagai asisten orang terkaya di Halim, selain orang terkaya itu, siapa lagi yang layak mendapatkan perlindunganku seperti ini? Jadi, kau benar-benar putri orang terkaya, Nona Naya? Jadi, kau benar-benar putri orang terkaya, Nona Naya? Farhan, sebenarnya bukan karena aku sengaja menyembunyikan darimu, cuma saja aku belum menemukan kesempatan yang tepat. Tidak apa-apa. Sebenarnya hari ini, saat kau keluarkan kartu undangan tertinggi itu, aku sudah mulai curiga. Cuma saja saat itu aku masih ragu. Tapi ketika aku tahu bahwa kau sungguh nona besar keluarga Suma, aku tetap sedikit terkejut. Farhan, sebenarnya beberapa hari terakhir ini caramu melindungiku diam-diam justru lebih membuatku terkejut dan terharu. Pak Farhan, cuma dengan ucapkan selamat tinggal pada orang yang salah, baru bertemu orang yang tepat. Pepatah itu memang benar. Aku akan meminta ayahku menaikkan gajimu. Terima kasih nona besar. Nona Karin, Naya ternyata benar-benar Sienna. Aku baru saja melihat sketsa Sienna di dalam lacinya dan menyerahkannya ke kamu. Aku nggak menyangka dia ternyata benar-benar Sienna. Beberapa tahun terakhir ini dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Aku dipermainkan olehnya lagi. Aku nggak akan melepaskannya. Gimana rencanamu untuk nggak melepaskannya? Dia itu nona besar keluarga Suma. Apa katamu? Dia Naya merupakan nona besar keluarga Suma.
Dia Naya merupakan nona besar keluarga Suma. Kamu nggak bercanda kan, Nona Karin? Kalau nggak, menurutmu gimana aku mendapatkan sketsa-sketsa itu darinya? Baiklah, sudah selesai. 3 hari lagi akan diadakan jamuan kepulangan nona besar Suma. Saat itu dia akan mewarisi posisi kepala keluarga Suma. Aku sudah sangat menyinggungnya sebelumnya. Aku nggak akan selamat. Siapa yang bilang padamu bahwa yang akan mewarisi kepala keluarga Suma cuma dia, Naya? Lihat baik-baik, cincin kepala keluarga Suma sekarang ada di tanganku. Satu-satunya jalan keluar bagimu sekarang ialah membantuku merebut posisi kepala keluarga Suma. Kalau kakak perempuanku yang terkasih secara nggak sengaja meninggal dunia, maka yang akan mewarisi posisi kepala keluarga Suma cuma aku. Yang menantimu nanti juga kekuasaan dan kekayaan tanpa batas. Itu benar kan? Nona Karin. Dia nggak akan hidup sampai besok. Besok malam aku akan menjemputmu untuk kejamuan kepulangan. Baik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kamu mengikatku di sini, apa yang mau kamu lakukan? Lakukan apa? Tentu saja membunuhmu. Kalau bukan karena kamu, gimana mungkin aku menjadi seperti hari ini? Terjatuh sampai ke keadaan seperti sekarang bukannya karena ulahmu sendiri. Berkali-kali mencoba berpura-pura sebagai aku tapi gak belajar dari kesalahan. Kalau kamu gak menyembunyikan identitasmu, gimana aku bisa terbongkar? Sekarang bagus sekali. Aku gak punya apa-apa lagi. Semua yang kumiliki sudah hilang. Semua yang kamu miliki memang bukan diperoleh dengan cara yang benar. Caraku terlihat lucu di hadapanmu. Biar aku kasih tahu, itu karena kamu terlahir mulia. Sedangkan aku terlahir miskin. Hal-hal yang bisa kamu dapatkan dengan mudah sangat sulit untuk kudapatkan. Kalau aku mau masuk ke kalangan atas, aku harus menggunakan segala macam cara. Bahkan kalau tanganku berlumuran darah, aku akan membayar harga apapun. Tapi dibandingkan denganku, orang yang lebih lucu itu kamu kan? Putri orang terkaya nomor 1 di Halim. Demi seorang Zidan, kamu menjadi ibu rumah tangga selama 3 tahun. Naya, apa kamu punya gangguan jiwa? Di gala investasi itu, kamu melindungi Zidan dalam segala hal. Lalu kenapa? Keluarga Zen mereka sudah runtuh dan kamu berubah sikap secepat itu. Dia Zidan gak lebih dari batu loncatan bagiku untuk masuk ke kalangan atas. Sekarang dia sudah gak berguna, jadi tentu saja bisa dibuang. Lagi pula, aku sudah memiliki kartu truf yang lebih baik. Aku sudah memiliki kartu truf yang lebih baik, bukannya begitu? Apa kamu pikir selama kamu membunuhku, kamu bisa dengan mulus masuk ke kalangan atas? Tentu saja. Lagi pula selain diriku, ada tokoh besar lainnya yang menginginkan nyawamu. Tokoh besar lainnya? Menarik. Apa kamu gak takut dibohongi seseorang lagi? Biar aku kasih tahu. Aku sudah berada di jalan buntu. Jadi meskipun cuma ada sedikit harapan, aku gak mungkin melepaskannya. Naya, Naya. Farhan, mundur. Jangan mendekat. Kalau enggak, aku gak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Baik, aku tidak akan mendekat. Asalkan kau melepaskan Naya. Aku setujui apapun yang kau inginkan. Farhan, kamu bisa menyetujui syarat apapun? Benar. Bukannya kau cuma inginkan uang, aku bisa berikan padamu. Kau bisa mengikatku. Aku bisa menjadi sandramu. Farhan, aku benar-benar semakin gak mengertimu sekarang. Jelas beberapa hari yang lalu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Nayalah yang memaksamu untuk mendaftarkan pernikahan. Baru beberapa hari berlalu kamu justru bisa demi dirinya berkorban sampai sejauh ini. Bahkan gak menginginkan nyawamu sendiri. Kau tidak mengerti. Meskipun aku baru kenal Maya beberapa hari, dia memberiku perasaan. Seolah-olah kami sudah saling kenal sejak lama. Benar juga. Gimana mungkin orang sepertimu bisa memahami itu? Ada hal-hal yang lebih berharga daripada uang dan kekuasaan. Diam! Cuma orang kaya seperti kalian yang akan membicarakan omong kosong tentang cinta. Winah, apa kamu benar-benar berpikir bahwa aku, nona besar keluarga Suma yang kaya raya, bisa dengan mudah diculik olehmu dan diancam olehmu? Apa maksudmu? Kalau kamu membunuhku, keluarga Suma akan membuatmu membayar 1000 kali lipat. Aku mengingatkanmu dengan baik.
Harga yang harus dibayar itu bukan sesuatu yang mampu kamu tanggung. Gimana? Mau mencobanya? Lihat apa pisaumu lebih cepat atau peluruku yang lebih cepat. Jatuhkan pisaunya. Nona, maaf, kami terlambat datang. Bawa dia pergi. Naya, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Wina, aku sudah menoleransimu berulang kali. Tapi kamu berani semakin keterlaluan dan menginginkan nyawaku. Kau benar-benar gak tahu diri. Aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Katakan siapa dalang di belakangmu. Walaupun aku gak ngasih tahu kamu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Apa benar begitu? Menculik putri orang terkaya di Halim. Menurutmu seberapa baik akhir hidupmu nantinya? Asalkan kamu mau mengatakan yang sebenarnya, aku bisa mengampuni nyawamu. Itu Karin. Dia menyuruhku membunuhmu. Selama kamu mati, dia bisa menduduki posisi kepala keluarga Suma. Saat itu dia akan memiliki segalanya. Sepertinya jamuan kepulangan malam ini akan menjadi pertunjukan yang menarik. Malam ini, satu-satunya kesempatan bagi grup Zen untuk bangkit kembali. Asal kita bertemu dengan Nona Besar Suma dan beritahu dia kesulitan serta keunggulan grup kita. Aku yakin dia pasti akan membantu kita. Kak, kita sudah ditipu oleh Wina 2 kali. Apa kali ini kita masih bisa mempercayainya? Aku nggak khawatir tentang Wina. Yang aku khawatirkan ialah Jalang Naya itu. Dia sudah menghancurkan keluarga Zen kita sampai seperti ini. Aku cuma takut dia akan datang membuat keributan di jamuan kepulangan. Malam ini, jamuan kepulangan Nona Besar Suma dan juga upacara pewarisan posisi kepala keluarga Suma. Tidak ada seorang pun yang berani buat masalah. Bahkan kalau kau berikan Naya 100 keberanian, dia tidak akan berani bertindak sembarangan. Para tamu terhormat, silakan masuk. Kak, kartu undangannya valid. Kita benar-benar bisa bertemu Nona Besar Suma. Zidan, kali ini kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelamatkan keluarga Zen dari krisis besar mereka yang hadir di jamuan ini. Semuanya keluarga kaya papan atas di ibu kota kekaisaran. Selamat datang semuanya di jamuan kepulangan Nona Besar Suma. Malam ini juga upacara pewarisan kepala keluarga Suma yang baru. Terima kasih sudah berkumpul di sini untuk menyaksikan momen penting keluarga Suma. Selanjutnya, kita sambut dengan tepuk tangan Nona Besar Suma. Nona Karin, Naya sudah dibereskan. Jangan lupakan apa yang sudah kamu janjikan ke aku. Apa yang terjadi? Bukannya dia nona kedua keluarga Suma, Karin? Karin, kenapa kau berdiri di atas sana? Hari ini merupakan jamuan kepulangan Nona Besar Suma. Pak Herman, cepat tarik Karin turun. Gimana mungkin dia seorang putri kedua? Berdiri di sana. Mereka yang hadir di jamuan hari ini semuanya merupakan keluarga papan atas di ibu kota. Kurasa sebagian besar dari kalian pasti pernah melihatku. Aku tahu bahwa aku merupakan nona kedua keluarga Suma. Benar, malam ini memang merupakan jamuan kepulangan Nona Besar Suma. Naya, Kak. Apa aku nggak salah dengar? Dia bilang Nona Besar Suma bernama Naya. Ah, jangan terlalu dipikirkan. Mungkin cuma namanya kebetulan sama. Tetapi sayangnya, aku baru saja menerima kabar bahwa kakakku Naya telah meninggal dunia. Ah, Apa jadi meninggal begitu, dunia? Mungkin itu bagaimana benar. ini? Apa yang kau katakan? Bagaimana Nona Besar Suma bisa meninggal? Bagaimana mungkin seseorang yang baik-baik saja tiba-tiba meninggal di saat yang begitu penting? Kau bilang Nona Besar Suma sudah meninggal. Kalau begitu tunjukkan bukti yang nyata. Kalau tidak, kami tidak akan percaya. Karena Nona Besar Suma sudah meninggal, maka posisi kepala keluarga Suma secara alami harus diwariskan ke aku, si Nona kedua. Siapa yang berani menyebarkan rumor bahwa aku sudah mati? Siapa yang berani menyebarkan rumor bahwa aku sudah mati? Perempuan Naya ini, kenapa dia masih terus menghantui kita?
Dia nggak akan berhenti sampai keluarga Zen kita benar-benar hancur. Naya, jangan berpikir cuma karena namamu sama dengan Nona Besar Suma, kamu bisa menyamar jadi dirinya, masuk ke jamuan ini, dan bertindak sesukamu. Naya, kau sudah sebabkan keluarga Zenku hancur. Sekarang datang mengacaukan jamuan ini. Bosan hidup kau ya? Aku itu Nona Besar Suma, untuk apa aku perlu menyamar? Lihat dirimu sendiri, aku sudah berdiri tepat di depanmu dan kamu masih mau terus menyamar. Nyah dari sini sekarang juga. Kenapa aku harus pergi? Posisi kepala keluarga Suma sejak awal memang seharusnya jadi milikku. Mimpi saja. Biar aku kasih tahu, selama aku masih ada, kamu gak akan pernah bisa jadi kepala keluarga Suma. Nah ya, apa kamu sudah gila? Kamu sungguh berani memukul nona kedua keluarga Suma. Kurasa kamu sedang mencari mati. Kalau dia mau mencari mati, biarkan saja dia mati. Kalian pasti keluarga Zen dari Jogja kan? Satu keluarga tidak tahu mana yang baik dan buruk. Sungguh bodoh. Kalian bahkan berani menginginkan Nona Besar Suma mati. Aku rasa kalian sedang menghancurkan diri sendiri. Apa yang kalian bicarakan? Keterlaluan. Aku mau lihat siapa malam ini yang berani memperebutkan posisi kepala keluarga Suma dengan putriku. Siapa malam ini yang berani memperebutkan posisi kepala keluarga Suma dengan putriku? Salam hormat kepala keluarga Suma. Kenapa Anda senior sampai turun tangan datang ke sini? Putriku, kalau ayah tidak datang, kau pasti sudah ditindas habis-habisan. Kalian sungguh sekumpulan orang bodoh. Apa kalian tahu? Orang yang berdiri di panggung itu, yang di keluarga Zen kalian melayani kalian dengan sepenuh hati, menjadi ibu rumah tangga untuk kalian selama 3 tahun. Tetapi pada akhirnya justru dihina, ditindas, dan diusir oleh kalian. Dia itu Nona Besar keluarga Suma yang sesungguhnya. Kak, Naya, apa dia benar-benar? Gimana mungkin? Gimana mungkin? Naya tinggal di keluarga Zen selama 3 tahun. Kalau dia benar-benar tokoh besar dari keluarga Suma itu, gimana mungkin kita gak mengetahuinya? Hah? Gimana mungkin? Naya, katakan padaku, kau Nona Besar keluarga Suma atau bukan? Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Kapan kalian pernah percaya? Kalau begitu selama 3 tahun ini, kenapa kau terus menyembunyikan dariku? Keluarga Limbat dari kota Kekaisaran Haris Limbat mengucapkan selamat ke Nona Naya atas pewarisan posisi kepala keluarga Suma. Keluarga Pelo dari ibu kota Kekaisaran Kiki Pelo mengucapkan selamat ke Nona Naya atas pewarisan posisi kepala keluarga Suma. Keluarga Ruhian dari ibu kota Kekaisaran Yayan Ruhian mengucapkan selamat ke Nona Naya atas pewarisan posisi kepala keluarga Suma. Keluarga Kiboy Chandra Kiboy mengucapkan selamat ke Nona Naya atas pewarisan posisi kepala keluarga Suma. Naya, selamat. Apa yang sudah kulakukan selama 3 tahun ini? Meskipun kamu itu Nona Besar Suma, lalu kenapa? Lihat baik-baik. Cincin kepala keluarga Suma ada di tanganku. Cuma aku yang memiliki hak untuk mewarisi posisi kepala keluarga Suma. Meskipun kamu itu Nona Besar Suma, lalu kenapa? Lihat baik-baik. Cincin kepala keluarga Suma ada di tanganku. Cuma aku yang memiliki hak untuk mewarisi posisi kepala keluarga Suma. Apa ayah perlu membantumu? Ayah terlalu meremehkanku. Aku akan segera menjadi kepala keluarga Suma. Apa aku nggak bisa menangani masalah kecil ini? Sejak kapan aku nggak tahu bahwa posisi kepala keluarga Suma ternyata bergantung pada cincin rusak seperti ini? Kalau begitu apa artinya? Siapapun yang hadir di sini asal mengambil cincin itu, maka dia bisa mewarisi posisi kepala keluarga Suma. Menurut aturan keluarga Suma, cincin ini merupakan satu-satunya simbol kepala keluarga Suma. Apa kamu bahkan berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh leluhur kita? Kamu masih punya muka untuk berbicara aturan keluarga Suma denganku. Baiklah, akan aku kasih tahu dengan jelas. Memang benar kamu itu putri keluarga Suma, tetapi kamu itu anak di luar nikah yang diambil oleh cabang keluarga Suma. Menurut aturan keluarga, anak di luar nikah gak berhak mewarisi posisi kepala keluarga Suma. Herman? Itu Karin. Karin yang menyuruhku membunuh Naya. Dia berkata, selama Naya mati, dia bisa menduduki posisi kepala keluarga Suma. Semua ini merupakan perintah darinya. Herman? Dia mencelakai saudara kandungnya sendiri. Menurut aturan keluarga, gimana dia harus dihukum? Diusir dari keluarga Suma, dilaporkan ke polisi, dan membusuk di penjara. Kakak, aku tahu aku salah kakak. Aku mohon maafkan aku. Posisi kepala keluarga Suma secara alami memang harus diwarisi olehmu. Akulah yang terlalu lancang. Kakak, aku mohon maafkan aku. Aku bisa memaafkanmu dan gak mengusirmu dari keluarga Suma. Tetapi karena kamu sudah berbuat salah, kau harus menanggung akibatnya. Herman? Serahkan dia ke kantor polisi. Biarkan polisi yang menanganinya. Baik. Jangan kakak, aku gak mau ke kantor polisi. Jangan, kakak, aku salah.
gak akan berani melakukannya lagi, Kakak. Semuanya, maaf. Baru saja terjadi sedikit urusan keluarga. Sekarang jamuan akan kita lanjutkan. Naya, kenapa 3 tahun ini kau sembunyikan identitasmu? Kenapa kau tidak beritahu kalau kau nona besar keluarga Suma? Sudah berapa kali aku mengatakannya? Kapan kamu pernah percaya? Selama 3 tahun bersamamu, kamu meremehkanku, menghinaku, memukulku, dan memarahiku. Aku mengatakan ke kamu kontrak 10 triliun grup Lim, aku yang mendapatkannya, tetapi kamu gak percaya. Aku bilang aku merupakan putri orang terkaya, kamu juga gak percaya, tapi omong kosong Wina, justru kamu percaya sepenuhnya. Naya, aku salah. Ini semua karena Wina yang sudah membutakanku. Selama 3 tahun ini, berapa banyak badai yang sudah kita lalui bersama. Aku mohon padamu, kembalilah. Akan aku tebus semuanya dengan baik. Mari kita bersama lagi. Bagaimana? Ada 2 jenis hewan di dunia ini yang air matanya nggak bisa dipercaya. Salah satunya merupakan buaya dan yang lainnya itu kamu. Apa kau pikir dengan meneteskan air mata kau bisa mendapatkanku kembali? Kamu sungguh menggelikan. Naya, aku harus apa supaya kau memaafkanku? Apapun yang kamu lakukan gak ada gunanya karena hubungan antara aku dan kamu sudah benar-benar berakhir. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Baiklah. Aku tahu aku salah. Berhenti bersandiwara. Penampilanmu seperti ini cuma membuatku semakin muak. Sekarang aku merasa bahwa itu saja masih belum cukup. Herman, sampaikan perintahku. Hapuskan keluarga Zen sepenuhnya dari Jogja. Sudah berakhir. Keluarga Zen kita benar-benar tamat. Tamat. Farhan, Naya, aku sangat beruntung bisa bertemu denganmu dan menjadi suamimu. Mulai sekarang, aku akan selalu memanjakanmu, mencintaimu, dan melindungimu. baiklah. Farhan, tempat ini terlalu mengganggu. Ayo kita cari tempat yang tenang untuk menikmati waktu berdua.